Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao menuju ke alam asing memulai pembantaiannya. Dia melalui jalur gerbang barat domain abadi dan bertemu langsung dengan Raja Scarlet. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pergi, ayo kita pergi. Sudah 500.000 tahun. Bisa melihatnya lagi benar-benar merupakan berkah? Semut tanduk surgawi berkata, sudut matanya bahkan memerah. Pada saat yang sama, Putri Yao Yu, Tuo Gu Yulong, King Yi, 10 Raja Mahkota dan yang lainnya juga bergegas ke arah itu, ingin bertemu dengannya. Mu King, Kaisar Kupu-Kupu, Batu Mencolok Ilahi, masing-masing dari mereka merasa sulit untuk menekan kegembiraan mereka. Bahkan setelah bertahun-tahun, orang-orang istana kekaisaran masih bersembunyi di wilayah Pan King, praktis tidak ada cara bagi mereka untuk pergi. Meskipun demikian, mereka masih menghadapi serangan dari 3 keluarga Raja Abadi yang agung ini dari waktu ke waktu. Dapat dikatakan bahwa setelah bertahun-tahun, ada sekelompok besar jenderal ilahi yang binasa secara misterius. Sampai-sampai Julin yang setara dengan Mu King meninggal, terbunuh dalam domain bintang tertentu, tubuh dan jiwa binasa. Tuan, kamu harus membalas dendam untuk Julin dan yang lainnya. Naga merah itu tersedak emosi ketika dia memikirkan semua orang yang mati, pikirannya bahkan gemetar. Orang-orang ini bersemangat, tergerak, emosional, suasana hati mereka rumit. Mereka meminjam formasi transportasi di Pan King City, bergegas menuju lautan bintang itu. Siapa yang mengira Shi Hao masih bisa kembali hidup-hidup, bahwa mereka bisa bertemu lagi setelah 500.000 tahun? Ini benar-benar putaran takdir yang ajaib. King Ye Hai, Great Su Tuo, Chang Gongyan, Exilet Immortal dan yang lainnya juga mendekat dengan cepat. Pada kenyataannya, ada kultivator dari banyak klan lain yang ingin lebih dekat dan melihat apa yang sedang terjadi. Ini adalah 3 Raja Abadi yang hebat. Namun mereka ditekan oleh yang lain begitu saja. Namun, orang-orang yang lebih cepat dari yang lain adalah 6 sosok yang tak tertandingi. Mereka melintasi alam semesta, aura mereka tak terbatas, menghancurkan semua orang sampai mereka tidak bisa bernapas, sampai hampir mati lemas. Dalam sekejap mata, 6 makhluk menakutkan tiba dari berbagai bagian domain abadi. Mereka membawa fluktuasi yang mengerikan. Inilah tepatnya para penguasa yang telah ada sepanjang sejarah. Ini adalah Raja Abadi dari tanah kuno yang berbeda, keterampilan dao mereka tak terukur, tingkat kultivasi menantang surga. Hari ini, masalah besar terjadi, mereka tidak bisa tidak merasa khawatir, apalagi melakukan perjalanan ke sini. Efek dari masalah ini terlalu besar. Ketika King Ye Hai, Exilet Immortal, Heavenly Hornet Ant, Mu King dan yang lainnya bergegas, mereka terkejut. Mereka tiba-tiba berhenti. Mereka melihat 6 sosok yang tidak jelas duduk di sekitar Huang. Keenam individu itu tidak bergerak sama sekali, terbungkus dalam kekacauan utama, sangat misterius. 6 tokoh besar masing-masing menempati satu sisi, mengelilingi Shi Hao di tengah, mencegahnya pergi dengan aman. Jelas bahwa perubahan mengejutkan terjadi di sini, bahwa ada situasi baru. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. 6 Raja Abadi datang, mengelilingi Shi Hao satu demi satu. Apakah pertempuran yang lebih mengerikan akan terjadi? Shi Hao berdiri di tengah, tidak melihat 6 Raja Abadi besar yang mengelilinginya, malah hanya fokus pada kolam itu, masih memperbaikinya. Di tempat itu, Ao Cheng, Tai Shi dan Yuan Chu semuanya bertarung, sangat pahit. Tidak mungkin mereka akan langsung mati. Raja-raja abadi dikenal abadi, tidak dapat binasa dan tidak dapat mati, sulit untuk dibunuh. Namun, buah dao mereka mengalami kerusakan. Jika ini terus berlanjut, mungkin akan mengguncang fondasi mereka. Pada saat itu akan sangat kejam. Setelah kultivator dari semua sisi bergegas, mereka semua menggigil dalam hati, tidak ada dari mereka yang berani bergerak bahkan ketika mereka masih jauh. Tubuh mereka gemetar. Ini adalah 6 Raja Abadi yang agung. Mereka muncul di sini pada waktu yang sama. Ini benar-benar masalah yang terlalu besar. Mereka merasa sudah cukup jauh, bahwa mereka berada di wilayah yang aman, tetapi sekarang, mereka masih menggigil ketakutan. Alasan utamanya adalah ada terlalu banyak Raja Abadi di sini, aura mereka tak terbatas dan menakutkan. Teman Dao, bagaimana menurutmu? Tiba-tiba, seorang Raja Abadi berbicara, masih duduk di sana, terbungkus dalam kekacauan utama, bertanya pada Shi Hao. Tidak perlu dikatakan lagi. Tidak mungkin aku akan membiarkan ketiganya pergi. Shi Hao langsung menolaknya. Apa? 6 Raja Abadi yang agung ingin Shi Hao membiarkan Ao Cheng, Tai Shi, dan Yuan Chu pergi? Ketika mereka mendengar ini, semua orang bergidik. Apakah ini mengancam melalui kekerasan? 6 Raja besar mengepung Huang. Berkultivasi ke tingkat Raja Abadi tidak mudah. Jika ketiganya binasa, sangat disayangkan. Teman Dao seharusnya menunjukkan belas kasihan dan mengembalikannya. Seseorang berkata. Suaranya tenang, tidak memiliki banyak fluktuasi emosi, membujuk Shi Hao seperti ini untuk melepaskan Ao Cheng,
Taishi dan Yuan Chu, untuk tidak menyusahkan mereka bertiga lagi. Mengapa? Hanya karena itu tidak mudah bagi mereka, aku harus membiarkan mereka menggertakku. Shi Hao berkata dengan dingin. Dia tidak berharap 6 Raja Abadi muncul pada saat kritis ini, orang-orang ini semua berasal dari era besar yang berbeda. Monster tua ini telah hidup terlalu lama. Ao Cheng, Taishi dan Yuan Chu adalah musuhnya. Ketika bertemu dalam kehidupan ini, hanya satu sisi yang bisa melanjutkan hidup. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Teman Dao, kamu tidak boleh tetap keras kepala. Dunia ini saat ini tidak stabil, perlu ahli seperti ini untuk mengawasinya. Kamu harus bertindak sesuai dengan situasi yang lebih besar. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Ketika Shi Hao mendengar ini, tatapannya tiba-tiba menjadi tajam, seperti pedang surgawi saat dia menatap orang itu. Situasi yang lebih besar, apakah mereka bertiga pernah peduli tentang hal seperti itu? Shi Hao bertanya. Cara mereka sebelumnya bertindak terlalu sembrono, membunuh seperti yang mereka inginkan. Sementara itu, ketika gilirannya untuk mengambil tindakan, dia malah dihentikan oleh orang lain? Teman Dao, tolong pikirkan 3 kali. Mereka sangat kuat, bagi mereka untuk mendapatkan prestasi hari ini tidaklah mudah. Kamu tidak dapat menyingkirkan kekuatan pihak kami seperti ini. Orang lain lebih lanjut dibujuk. Laut Realm tidak tenang, pertarungan hebat telah berlanjut selama bertahun-tahun. Apakah kamu sudah menyelesaikan pertimbanganmu? Orang lain berkata dengan dingin, membawa gelombang niat yang tak terbatas. Shi Hao tetap tenang, suaranya terdengar di tempat ini. Apakah begitu? Mereka bertiga kuat, mungkinkah aku tidak cukup kuat? Aku bisa diganggu begitu saja? Hari ini, aku membunuh 3 raja besar, jadi aku dapat dengan mudah menggantikan mereka, mengisi celah mereka. Apa yang buruk tentang ini? Kata-kata yang mendominasi dan mencolok ini sudah cukup untuk didengar semua orang di domain bintang ini. Suaranya mengalir melalui kosmos ini. Huang akan membunuh 3 raja abadi yang agung. Meskipun dia dikelilingi oleh 6 raja besar, tidak ada dari mereka yang takut. Teman Dao, kamu perlu memikirkannya 3 kali, atau kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Orang lain berbicara seperti ini. Aku tidak pernah menjadi seseorang yang menerima ancaman. Jika kamu ingin bertarung, maka kamu semua dapat merasa bebas untuk mencobanya. Shi Hao berkata dengan suara cekung. Ketika kata-kata ini terdengar, domain abadi sangat terguncang. Apakah Huang benar-benar memiliki kekuatan sebanyak ini, atau dia menjadi gila? Dia benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. 6 Raja Abadi yang agung bangkit pada saat yang sama, semakin menghalangi tempat ini, menghadapnya. Mereka benar-benar tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Ao Cheng, Taishi dan Yuan Chu. Ini adalah Raja Abadi tingkat puncak. Kalian semua berani mengancamku, kata Shi Hao. Segera setelah itu, dia mengeluarkan raungan rendah, menampilkan teknik rahasia yang ajaib. Mewujudkan masa lalu yang tak berujung, mewujudkan tahun-tahun. Pada saat itu, sesosok muncul di atas kepala Shi Hao. Itu berjalan keluar, berdiri tepat di sebelahnya. Itu adalah ahli yang tak tertandingi, penampilannya yang tidak jelas mirip dengan Dewa Willow, di belakangnya ada pohon besar yang menjulang ke langit. Wujudkan saat ini, wujudkan Kaisar Petir, wujudkan Kun Pengking. Setelah teriakan ringan Shi Hao, sosok-sosok itu muncul di sekelilingnya, berdiri di sampingnya. Ini, kerumunan menarik napas dingin. Mu King, Naga Merah dan yang lainnya sebelumnya masih khawatir, tetapi sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak perlu merasa takut lagi. Bahkan 6 Raja Abadi yang agung merasakan gelombang ketakutan. Mereka tahu bahwa situasinya serius, bahwa itu di luar jangkauan mereka. Belum lama ini, Huang hanya satu orang, mengambil tindakan sendiri, namun dia sudah menciptakan pemandangan yang menakutkan. Sekarang, setelah dia melakukan transformasi perwujudan, ada 3 ahli yang segera dipanggil. Jika mereka bentrok seperti ini, apa yang akan terjadi? Ada 6 Raja Abadi yang agung. Namun, dengan Huang di sini, ada 3 ahli brilian dari sejarah yang muncul, maju dan mundur bersamanya. Ini terlalu mengejutkan. Ekspresi 6 Raja Abadi yang agung segera menjadi serius, tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir, takut bencana yang mematikan ini akan melewati batas itu, mempertaruhkan semuanya melawan mereka. Jika mereka bertarung sampai mati, mungkin akan ada lebih banyak Raja Abadi yang ditundukkan. Di kejauhan, para kultivator dari semua pihak terdiam. Seberapa menakutkan kekuatan Huang? Bahkan setelah dia menaklukkan Ao Cheng, Taishi dan Yuan Chu, dia masih memiliki kartu truf yang tersembunyi. Seorang Raja Abadi mengungkapkan senyum, sikap menjadi jauh lebih ramah. Dibandingkan sebelumnya, dia tidak lagi memaksa, malah membawa nada diskusi. Kamu harus mengerti bahwa sekaranglah saatnya kita membutuhkan tenaga kerja. Tanpa Ao Cheng, Taishi dan Yuan Chu, itu tidak akan menguntungkan bagi kita. 6 Raja Abadi yang agung semuanya mengubah sikap mereka, tidak berani memaksanya lagi. Kekuatan Huang membuat semua klan syok. Dia terlalu tangguh. Dalam 6 Raja Abadi yang agung,
sikap seseorang sangat berubah. Demi kerugian di sini, aku telah memutuskan untuk mengambil tindakan untuk membantu orang lain, untuk melakukan pembantaian, mengambil orang-orang yang Ao Cheng, Tai Shi, Yuan Chu dan yang lainnya hadapi saat ini, kata Huang. Apakah dia menjadi gila? Kemana dia pergi? Dia akan membunuh 3 raja besar lagi? 6 raja abadi yang agung juga tercengang. Kinerja Shi Hao melebihi harapan mereka. Tolong beritahu aku, raja mana yang menjadi musuh kita, di mana mereka sekarang? Shi Hao bertanya. Ada musuh besar di Laut Realm. Seorang raja abadi menjawab. Shi Hao berbalik, menatap King Yi, Exiled Immortal, Heavenly Hornet End, Mu King dan yang lainnya. Dia dengan paksa mengangguk, diam-diam mentransmisikan suara, itu bagus selama kalian semua ada di sini. Tunggu aku kembali. Hari itu, Shi Hao membantai jalannya ke Laut Realm, mengaduk surga mencapai ombak, mengejutkan domain abadi. Dia berani melanjutkan perjalanannya, pergi sendirian untuk membunuh para ahli yang paling kuat. Beberapa hari kemudian, Shi Hao membawa 2 kepala yang berlumuran darah ke belakang, memicu alarm besar. Keduanya masih hidup. Mereka adalah raja yang luar biasa, tidak mudah untuk mengakhiri hidup mereka. Setelah kembali, Huang menyerahkan 2 kepala makhluk yang belum mati kepada raja abadi tertentu, membiarkan mereka memperbaikinya. Ketika aku pergi kali ini, aku akhirnya mengkhawatirkan pihak mereka hanya mampu membunuh 2. Ada satu lagi yang akan aku ambil dari alam asing untuk menebusnya, kata Shi Hao. Dia sudah lama ingin pergi ke dunia asing. Sekarang, itu adalah waktu yang tepat untuk pergi. Alam itu telah meninggalkan Shi Hao dengan terlalu banyak penderitaan. Selama pertempuran di depan Imperial Pass, berapa banyak tulang yang terkubur, berapa banyak jiwa pahlawan yang tertinggal di sekitar medan perang itu, sekarat dengan menyedihkan. Para kultivator 9 surga 10 bumi, dibandingkan dengan makhluk immortal domain, lingkungan kultivasi lebih buruk, keterampilan Dao juga tidak setinggi itu. Namun, 9 surga 10 bumi meninggalkan Shi Hao dengan kesan yang tidak bisa dihapus. Pertempuran tahun itu di depan Imperial Pass, para prajurit tua itu, para pemimpin itu, mereka tidak takut mati, menggunakan daging mereka sendiri untuk memblokir kuda besi pihak lain. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan selalu meneteskan air mata. Alam asing, aku akan melakukan perjalanan. Shi Hao mengepalkan tinjunya, sinar berkobar bersinar di matanya. Disitulah tetua agung meninggal, selamanya tidak dapat bertemu lagi. Dia jatuh ke dalam kegelapan. Saat itu semua karena pertempuran itu terlalu sengit, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, sehingga kenaikan abadi terakhir itu sulit. Dia dikelilingi oleh yang tidak menguntungkan, akhirnya dibawa pergi. Shi Hao tidak segera pergi. Dia menuju ke sistem bintang di mana Pan King akan bertemu teman-teman lama itu. Sebuah benua raksasa melayang di kosmos. Di benua itu ada kota kuno yang berputar-putar dengan perasaan sunyi yang luar biasa, kabut kacau menyebar. Itu membuat tempat itu membawa perasaan yang mendalam, luas dan bermartabat. Shi Hao turun ke sini. Semua pihak terguncang. Sekarang, dia membantai reputasinya. Siapa yang tidak tahu tentang dia sekarang? Dia bahkan menaklukkan Ao Cheng, Yuan Chu dan Tai Shi, 3 raja abadi yang agung ini, kekuatannya tak tertandingi. Terlepas dari ini, berita tentang dia memasuki Laut Realm baru saja menyebar, dia mengambil kembali 2 kepala, keduanya dari makhluk tingkat raja abadi. Gerbang Pan King City terbuka. Pasukan klan ini menyambutnya. Sebuah jalan emas besar membentang ratusan ribu li, tepatnya untuk mengundang Shi Hao masuk. Terlepas dari ini, ada kereta perang yang tampak sangat tua, waktu meninggalkan terlalu banyak jejak di atasnya. Namun, asal-usulnya terlalu mengejutkan. Ini adalah kereta perang Pan King, biasanya, hanya dia yang menggunakannya. Hari ini, salah satu anaknya sendiri secara pribadi menyapa Shi Hao, mengundangnya masuk, mengendarai kereta perunggu kuno yang membawa makna luar biasa ke dalam kota. Pan King muncul, berdiri di pintu masuk Menshan. Diri sejatinya menyapa Huang, mengundangnya ke manornya. Ini sudah dianggap sebagai upacara tingkat tertinggi. Bahkan jika raja abadi lainnya yang telah hidup selama banyak era besar datang, Raja Pan tetap tidak akan menunjukkan dirinya, dia hanya akan menunggu di dalam kediamannya. Pan King menunjukkan rasa hormat kepada aku, generasi selanjutnya ini merasa malu. Shi Hao berkata, menunjukkan rasa hormat juga, berterima kasih kepada Pan King karena telah melindungi teman dan orang yang dicintainya. Dia sudah tahu berapa banyak Raja Pan dan Raja Abadi Hunyuan merawat pengadilan kekaisaran. Kalau tidak, orang-orang itu kemungkinan besar akan dilenyapkan oleh keluarga dari 3 Raja Abadi yang agung itu. Teman kecil itu terlalu sopan. Kamu telah mencapai puncak Dao Abadi, tidak perlu seperti ini dengan aku. Kita bisa mengobrol sebagai teman Dao dengan level yang sama. Raja Pan berkata sambil tersenyum. Dia adalah pohon persik abadi yang memperoleh perasaan, eksistensi yang memiliki energi esensi kehidupan yang kuat. Terlepas dari berapa lama waktu berlalu, dia masih tampil heroik dan kuat, disertai dengan vitalitas yang berlimpah. Dia jelas hidup selama banyak era besar,
tetapi tidak ada jejak energi yang menurun yang bisa dirasakan dari tubuhnya. Tentu saja, tubuh aslinya adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Shi Hao dan ahli lainnya. Biasanya, dia dikelilingi oleh kekacauan utama, duduk di manor, tidak bergerak sama sekali. Orang luar tidak berani mengoreknya. Shi Hao tidak mencoba pamer, dia mengerti rasa terima kasih. Bahkan tanpa mengatakan apa-apa lagi, saat itu, bagi Pan King untuk bersedia mengambil tindakan untuknya sudah merupakan kebaikan yang besar, sesuatu yang harus dibalas. Teman Dao, kamu membantai dua ahli di Laut Realm begitu cepat, kembali dengan kepala mereka, kamu benar-benar gagah berani dan heroik, kata Pan King dengan pujian. Namun, dia mengubah topik diskusi, dengan mengatakan, tidak perlu bagimu untuk memberi mereka dua kepala, itu cukup jika kamu menyimpannya pada kamu, perlahan perbaiki mereka. Semua keberadaan tingkat Raja Abadi adalah harta yang luar biasa. Ketika mereka berdua melawanku, mereka berdua menjadi gila, roh primordial mereka tertusuk olehku. Rahasia yang harus aku pelajari semuanya sudah cukup banyak diselidiki. Selain itu, harta mereka semua sudah disita oleh aku juga. Ketika dia berbicara sampai di sini, dengan suara huala, setumpuk harta dihasilkan. Mereka terlalu mempesona. Ada sepotong Darkness Immortal Gold yang sepanjang meja, membuat Pan King pun bergerak. Di tempat ini, bahkan ada banyak spanduk formasi, semuanya dibuat dari bahan berharga yang tak tertandingi. Ini adalah formasi hebat tingkat Raja Abadi. Selain itu, ada batu dengan ciptaan surga seperti rune yang terukir. Ini adalah batu dunia hebat yang hanya mampu menghasilkan satu bagian utuh. Dari segi harga, batu dunia ini mungkin lebih mencengangkan daripada kepingan emas abadi kegelapan itu. Ada juga palu yang melepaskan aura paling kuat, melonjak dengan kekuatan Raja Abadi. Ini adalah artefak magis Raja Abadi sejati. Pada saat yang sama, ada tumpukan bahan langka, serta banyak botol, semuanya adalah perbendaharaan Raja Abadi di zamannya. Pan King terkejut ketika dia melihat ini. Ini benar-benar perbendaharaan tingkat atas? Segala sesuatu yang dimiliki Raja Abadi dilucuti oleh Huang. Pan King, tolong ambil ini. Ini hanya sedikit penghargaan dari aku. Shi Hao memberikan semua ini padanya. Aku tidak bisa. Teman kecil bertindak terlalu banyak pada formalitas, aku tidak bisa menerimanya. Raja Pan menggelengkan kepalanya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, hanya senjata Raja Abadi sudah cukup untuk membuatnya terkejut. Itu karena tidak setiap Raja Abadi yang bisa memperbaiki senjata paling kuat. Bahkan jika mereka bisa membuat satu, mereka hanya bisa membuat satu. Pan King, tolong simpan dengan benar. Aku membunuh dua ahli hebat di Laut Realm, ini hanyalah perbendaharaan salah satu dari mereka, ada yang lain yang aku simpan pada aku. Kata Shi Hao. Adapun perbendaharaan yang tersisa, dia bersiap untuk memberikannya kepada Mu King, Naga Merah Tua dan yang lainnya, untuk mempersenjatai orang-orang pengadilan kekaisaran, memperkuat pihaknya sendiri. Pan King menolak, tetapi Shi Hao bersikeras. Pada akhirnya, dia menerima. Pada kenyataannya, Tai Shi, Ao Cheng dan Yuan Chu, ketiga keluarga itu juga memiliki beberapa hal-hal itu pasti mencengangkan. Setelah aku kembali dari alam asing, aku kemudian akan membukanya. Saat itu, aku mengundang Pan King untuk ikut dengan aku, kata Shi Hao. Suasana hati Pan King sangat rumit. Ini adalah tiga Raja Abadi yang agung, namun mereka ditundukkan oleh anak muda di hadapannya begitu saja. Kembali ketika Huang masih hanya seorang kultivator kecil 500.000 tahun yang lalu, Ao Cheng sudah ingin membunuhnya di domain abadi, pada akhirnya, Pan King yang mengambil tindakan dari kejauhan, menghentikan serangan itu. Setelah beberapa ratus ribu tahun berlalu, Huang benar-benar tumbuh sejauh ini. Bagaimana mungkin Pan King tidak menghela nafas dengan takjub? Dia merasa itu tidak terbayangkan bahkan sekarang. Pertumbuhan anak muda ini terlalu cepat. Sayang sekali, para senior itu, aku telah mengecewakan mereka, membiarkan mereka menderita bencana. Ketika dia berbicara di sini, mata Shi Hao memerah, merasa sulit untuk bertahan. Dia memikirkan penguasa wilayah terlarang, tulang lengan emas, tengkorak kristal, dan monster tua lainnya. Selama pertempuran saat itu, orang-orang itu bertindak untuknya. Pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh Ao Cheng, Tai Shi dan Yuan Chu, tiga Raja Abadi yang agung ini, tulang mereka yang hancur-hancur. Ketika dia melihat air mata di mata Shi Hao, Pan King tergerak. Itu karena pada level mereka, semua emosi dan perasaan mudah dikendalikan. Ini kecuali jika itu adalah kesedihan yang luar biasa atau kegembiraan yang luar biasa, jenis fluktuasi emosional yang sangat intens ini, atau jika Raja Abadi masih mempertahankan kepolosannya, bahkan sekarang masih memiliki emosi yang besar, berbeda dari Raja Abadi yang biasanya kejam dan dingin. Setelah seseorang berkultivasi ke tingkat tertentu, mencapai tingkat Raja Abadi, satu contoh pengasingan akan berlangsung selama puluhan ribu tahun, Laut Biru berubah menjadi ladang murbei. Dunia manusia akan berganti, satu atau dua era besar mungkin berlalu dalam satu contoh pengasingan. Dengan demikian,
hati mereka secara bertahap akan menjadi dingin. Siapa yang tidak memiliki penyesalan di dunia ini? Tidak perlu bagi teman Dao untuk merasa kesal, kata Raja Pan. Namun, bagaimana mungkin Shi Hao tidak merasakan kesedihan? Penguasa wilayah terlarang yang pakaian putihnya lebih murni dari salju, kulit seperti batu giok selalu membimbingnya, memberikan banyak bantuan padanya, bahkan menyerahkan nyawa terakhirnya untuknya. Akan selalu ada penurunan dalam hidup, serta kesedihan dan kebahagiaan yang tak ada habisnya. Ayo, teman Dao, izinkan aku memberi kamu kejutan yang menyenangkan, kata Raja Pan. Segera setelah itu, mereka memasuki tempat pengasingan Pan King. Ini adalah sebuah gua kuno. Senior, Shi Hao segera merasakan aura familiar, berteriak. Dia melihat penguasa wilayah terlarang, pakaian putih masih tidak ternoda oleh setitik debu, luar biasa saat dia berdiri sendirian. Namun, sosoknya bahkan lebih buram. Di sisinya, ada setengah bagian kecil dari tengkorak kristal, tulang lengan emas dan bola mata yang mengering. Mereka masih di sana, tapi terlalu lemah. Senior, kalian semua masih hidup. Mata Shi Hao meletus dengan air mata panas. Mampu melihat orang-orang ini benar-benar terlalu hebat. Dia berpikir bahwa setelah pertempuran itu, ini akan selamanya menjadi penyesalan terbesarnya dalam hidup ini. Monster-monster tua itu binasa demi dia, membuatnya merasakan kepahitan yang tak ada habisnya. Dia tidak pernah berharap mereka masih hidup. Kita sudah binasa di era besar terakhir, hidup atau mati apa yang harus dibicarakan? Semuanya hanyalah sisa kehendak. Tuan wilayah terlarang berkata. Dia tersenyum, tetapi membawa ejekan diri. Pada saat yang sama, ada kejutan yang menyenangkan. Mampu melihat Shi Hao lagi membuatnya sangat puas. Pada kenyataannya, sebelum ini, mereka terkejut dan gembira. Ketika Shi Hao muncul lagi, ketika mereka melihat kekuatannya, orang-orang aneh tua ini benar-benar tidak bisa menahan tawa keras ke arah langit. Meskipun mereka adalah wasiat yang tersisa, mereka masih hampir sepenuhnya menghilang setelah pertempuran itu. Setelah bertahun-tahun, mereka selalu tertidur, hanya bangun beberapa kali. Aku akan memutuskan jutaan tahun nasib alam semesta, kata Shi Hao. Dia kemudian menampilkan sebuah metode, tangannya membentuk jejak, meretas menuju domain abadi. Suara honglong terdengar. Aura besar melonjak ke segala arah, menakutkan tak tertandingi. Gelombang aura agung dan keberuntungan melonjak, bergegas ke arah ini. Brengsek, siapa yang berani? Siapa yang merebut keberuntungan alami Yayasan Immortal Domain? Pada saat ini, teriakan terdengar dari berbagai bagian Immortal Domain. Mereka semua adalah Raja Abadi. Itu karena hanya ahli yang kuat dari ranah ini yang bisa merasakan apa yang terjadi. Namaku Huang. Shi Hao berbicara, ini juga bisa dianggap menyatakan nama aslinya sendiri, menggunakan namanya untuk memutuskan nasib yang tak ada habisnya. Itu adalah keberuntungan alami, kesempatan yang turun, mengelilingi penguasa wilayah terlarang, tulang lengan emas dan yang lainnya. Ketika nama Huang terdengar, semua pihak menjadi tenang. Selama hari-hari ini, namanya beredar di seluruh domain abadi. Dia terlalu kuat, pertama menundukkan Ao Cheng, Tai Shi dan Yuan Chu, dan kemudian dia menghadapi 6 raja abadi yang agung. Pada akhirnya, dia bahkan menuju ke Laut Realm, membunuh 2 musuh besar. Tipe individu yang galak ini, tidak banyak orang yang mau memprovokasi dia. Ini adalah reputasi yang diperoleh melalui pembantaian, pencapaian pertempurannya luar biasa. Tidak peduli seberapa muda dia, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Begitu nama Huang terdengar, ada kekuatan intimidasi yang kuat. Pada kenyataannya, tidak banyak orang di domain abadi yang bisa merebut fondasi keberuntungan alami surga dan bumi, hanya raksasa yang paling kuat yang bisa. Selain itu, bukan karena tidak ada harga untuk melakukan ini. Segala sesuatu di dunia ini seimbang, ada karma yang terlibat. Dengan merebut jenis keberuntungan alami ini, dia sendiri mengambil karma besar. Dia mungkin harus mengembalikannya suatu hari nanti. Kamu tidak bisa melakukan ini. Penguasa wilayah terlarang dan kehendak yang lain menjadi kuat, tidak lagi kabur. Mereka ingin menghentikan Shi Hao. Tidak apa-apa, sudah ada banyak jenis karma pada aku. Jika suatu hari, bahkan dunia ini dihancurkan hingga hancur, apakah aku akan peduli dengan sedikit karma ini? Kata Shi Hao. Dia sangat tenang, tidak peduli. Apakah kamu melihat sesuatu? Raja Pan bertanya. Saat ketika seorang ahli mencapai status Raja Abadi, pada saat itu, mereka adalah yang paling sensitif, mampu melihat melalui banyak misteri besar yang biasanya tidak bisa mereka lakukan. Karena itulah Pan King bertanya seperti ini. Kemudian, Shi Hao pergi menemui semut tanduk surgawi, Mu King dan yang lainnya. Ao, hebat sekali kau masih hidup. Divine Strike Stone melemparkan dirinya sendiri, menabrak kiri dan kanan. Setelah bertahun-tahun, bersatu kembali membuat orang ini sangat tersentuh, membawa sedikit perasaan sentimental. Hidup, permintaan sederhana ini telah membuat mereka menderita selama 500.000 tahun. Setelah bertahun-tahun, garis keturunan pengadilan kekaisaran selalu menderita, sangat sedih. Naga merah tua itu berteriak. Kakak,
Julin meninggal. Mu King menangis. Kupu-kupu kaisar mengepakkan sayapnya, mendarat di bahu Shihao. Kalian semua telah menderita, kata Shihao. Dia menyuruh mereka duduk, dan kemudian perlahan berbicara tentang apa yang terjadi. Selama tahun-tahun ini, dia selalu merasa sangat cemas, khawatir bahwa mereka akan meninggal selama waktu itu. Untungnya, setelah mereka dibawa ke domain abadi oleh Pan King, tempat ini penuh dengan materi abadi, sehingga orang-orang ini semua dapat terus hidup. Namun, setelah 500.000 tahun, semua jenis pembantaian masih berlanjut tanpa henti. Tidak mungkin mereka bisa tetap menjadi tauge di rumah kaca, mereka masih harus berjalan-jalan di kota atau di wilayah bintang. 3 hal lama semuanya ditundukkan olehku. Setelah aku kembali dari sisi lain, aku akan membunuh mereka, pergi ke tempat tinggal mereka, membawa kalian semua bersamaku, kata Shihao. Namun, masih ada beberapa orang yang meninggal. Bahkan seseorang sekuat dia tidak berdaya untuk membalikan langit. Jika tidak ada reinkarnasi di dunia ini, maka begitulah. Namun, jika ada, semua kehendak, semua sisa pikiran, semuanya akan aku temukan. Shihao menyatakan, membuat kekosongan bergetar hebat. Ada beberapa orang yang tidak percaya pada reinkarnasi. Dia berdiri sendiri di dunia ini, yakin bahwa dia tak tertandingi dalam kehidupan ini. Dia bisa menaklukkan segalanya, menyelesaikan semua masalah. Namun, masih ada saat-saat ketika seseorang juga mencapai batasnya. Ketika dia melihat orang-orang di sisinya menghilang satu persatu, Shihao juga merasa emosional. Meskipun dia tidak percaya pada reinkarnasi, dia masih berharap ada satu. Apakah kamu benar-benar pergi ke sisi lain? Semut bertanduk surgawi bertanya. Aku pergi. Shihao menjawab. Kamilah yang menyeretmu ke bawah. Kata roh petir. Mu King, naga merah tua dan yang lainnya menundukkan kepala, suasana hati mereka sedikit sedih. Terakhir kali, ketika 6 raja abadi besar menghadapi Shihao, dia masih kuat, menyatakan dia akan mengambil tempat Ao Cheng, Tai Shi dan Yuan Chu, tidak merasa terancam. Pada saat itu dia bahkan tidak keberatan pergi berperang. Dia menampilkan metode transformasi perwujudannya, menciptakan beberapa tubuh magis yang kuat untuk mendukungnya, tidak memikirkan pertempuran sampai mati. Dia mengancam 6 raja abadi yang agung. Pada akhirnya, ketika 6 raja abadi yang agung itu mundur selangkah, mereka berkompromi, Shihao kemudian mengambil inisiatif untuk membunuh musuh, menebus kerugian Ao Cheng, Yuan Chu, Tai Shi, dan yang lainnya tidak lagi berada di sini. Semua ini secara alami karena dia khawatir tentang Mu King, naga merah dan yang lainnya yang baru saja bergegas. Pasukan istana kekaisaran juga bergegas, dan bahkan ada King Yi, Chang Gongyan, dan lainnya. Dia khawatir setelah pertempuran, orang-orang ini akan menderita bencana. Tidak, kalian semua tidak perlu terlalu khawatir. Aku sendiri sudah ingin mengambil tindakan. Shihao berkata, menghibur mereka. Ini juga fakta. Meskipun domain abadi jarang membantu 9 surga 10 bumi, kedua belah pihak pada akhirnya tetap satu kubu. Musuh immortal domain adalah musuhnya, misalnya, alam asing dan makhluk kegelapan di laut alam. Begitu para ahli itu menyerbu, cepat atau lambat, mereka akan membawa bencana ke 9 surga 10 bumi. Melihatnya dari situasi yang lebih besar, dia harus mengambil tindakan pada akhirnya. Jika dia membiarkan darah panasnya melonjak dan menghadapi 6 raja abadi yang agung, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Pada saat itu, dia menunjukkan metode besar transformasi perwujudan, sehingga mereka sudah terintimidasi, membuat sikap 6 raja abadi yang agung itu melunak, bahkan berkompromi dan menyerah. Kemudian, dia mengambil inisiatif untuk membantai musuh. Dia ingin menggunakan ini sebagai dalih untuk membantai musuh, memeriksa kekuatannya sendiri, tetapi juga sebagai jenis intimidasi, membuat Raja Domain Abadi memahami kepatutan. Saat ini, yang terbaik adalah jika mereka tidak benar-benar memutuskan hubungan. Kalau tidak, jika mereka menyinggungnya lagi, maka dia mungkin benar-benar meledak menjadi niat membunuh langsung pada mereka. Shihao meninggalkan perbendaharaan Raja Abadi dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya menuju ke sisi lain. Pada saat yang sama, kelinci giok, eksilet immortal, King Yi, Chang Gongyan dan lainnya bergegas menuju kosmos tempat Pan King tinggal, hanya saja kecepatan mereka sedikit lebih lambat. Shihao memutuskan untuk pergi lebih dulu, dan kemudian bersatu kembali dengan teman-teman lamanya setelah dia kembali. Dia benar-benar pergi, dia akan menyerbu ke alam asing sendirian. Informasi ini menyebar melalui domain abadi. Semua klan benar-benar terpana. Pada akhirnya, Huang benar-benar akan membunuh raja kerajaan asing untuk menebus hilangnya 3 raja abadi itu. Alam lainnya adalah sarang harimau, kolam naga, selalu berdiri melawan domain abadi, tidak pernah goyah. Mereka memiliki tanah kegelapan di belakang mereka, tempat yang dalam dan tak terukur. Tentu saja, ada beberapa hal yang hanya diketahui oleh Raja Abadi dan makhluk normal tidak. Namun, semua orang memahami teror pihak lain dengan jelas, mengetahui bahwa mereka tidak mudah diprovokasi. Begitu mereka memulai perang,
domain abadi pasti akan merasakan sakit kepala. 9 surga 10 bumi terjepit di antara ranah asing dan domain abadi, wilayah bantalan ini menjadi medan perang mereka lebih dari sekali, mengalami terlalu banyak pembunuhan. Secara komparatif, 9 surga 10 bumi memiliki asal yang sama dengan domain abadi. Jalan mana yang dia jalani? Seseorang bertanya. Pada saat ini, raja-raja abadi kuno itu semua memperhatikan, membuka mata mereka, menatap ke arah yang ditinggalkan Huang. Anak muda ini benar-benar terlalu kuat dan mengejutkan. Setelah waktu yang lama berlalu, seseorang membuat laporan kepada Raja Abadi. Jalan yang dia ambil adalah gerbang langit barat. Dia akan langsung ingin memasuki dunia asing dari tempat itu. Ini segera memicu alarm Raja Abadi, bahkan mereka tidak bisa duduk diam lagi. Tidak diketahui berapa banyak pasang mata yang diarahkan ke gerbang langit barat. Gerbang langit barat memiliki arti khusus. Itu mengarah langsung ke alam asing, tempat itu sebelumnya merupakan tanah dengan ratusan pertempuran. Kemudian, itu disegel, siapa yang tahu berapa banyak era besar berlalu sejak seseorang melewati pintu masuk itu. Saat itu, pertempuran itu terlalu kejam. Selama pertempuran besar antara domain abadi dan alam asing, ada terlalu banyak makhluk yang meninggal. Ada desas-desus bahwa beberapa era besar yang lalu, Raja Abadi dan Raja Abadi menumpahkan darah, terlalu banyak tokoh besar binasa di sana. Pada akhirnya, mereka bertarung sampai kedua belah pihak tidak tahan lagi, kedua belah pihak terpaksa mundur. Pada akhirnya, tempat itu bahkan lebih disegel. Setelah beberapa era besar berlalu, selain Raja Abadi dan Raja Abadi, tidak banyak orang yang tahu tentang keadaan di sana. Sementara itu sekarang, gerbang langit barat disebutkan lagi, jadi tentu saja banyak kultivator yang bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya ketika klan Raja Abadi merilis kebenaran, kegemparan muncul. Klan semua mendiskusikan ini dengan penuh semangat, sangat terkejut. Beberapa era besar telah berlalu sejak terakhir kali digunakan, namun Huang ingin mengambil jalan ini. Domain abadi memiliki siapa yang tahu berapa banyak klan dan warisan. Mereka semua menggunakan formasi mereka, ingin melihat situasi di gerbang langit barat. Mereka terlalu terkejut. Shi Hao secara alami belajar tentang gerbang langit barat dari Pan King. Ini adalah kota kuno dengan seseorang yang menghadap ke sana. Mereka semua adalah murid yang tidak patuh dari keluarga Raja Abadi yang agung, dibuang ke sini untuk menjaga jalan ini. Setelah beberapa era besar, tempat ini sudah sangat damai. Kota raksasa itu diselimuti hamparan merah kirmizi, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini, bahkan esensi spiritualnya mengering, digantikan oleh energi yang sangat buruk. Itu karena sebelumnya, lebih dari satu darah Raja Abadi mewarnai tempat ini. Kota ini telah menjadi benar-benar tanpa kehidupan. Itulah mengapa tempat ini seperti penjara. Keturunan keluarga Raja Abadi yang melakukan kesalahan besar akan dikirim ke sini, ini adalah jenis hukuman. Siapa orang ini? Dia berani datang ke sini? Seseorang datang ke gerbang langit barat sambil menunggangi seekor binatang raksasa. Binatang buas itu memiliki bulu emas dan gigi putih bersinar, garang dan jahat. Kekacauan primal dilepaskan dari tubuhnya. SSST, pelankan suaramu. Dia tepatnya Huang. Jangan bilang dia akan menyeberangi gerbang langit barat, meninggalkan domain abadi melalui tempat ini. Bahkan makhluk-makhluk di sini menerima berita, sudah mengetahui tentang masalah Huang selama beberapa hari terakhir ini. Shi Hao duduk di Golden Fur Hou, mendekati gerbang langit barat. Orang-orang ini tampak seperti melihat hantu, semuanya ketakutan, khawatir Shi Hao akan menjadi gila di sini. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka Huang akan benar-benar datang ke sini. Buka gerbangnya, kata Shi Hao. Kuku Golden Fur Hou menggali tanah, bahkan kekosongan meledak, dao besar bergemuruh. Bagaimanapun, ini adalah eksistensi yang sebanding dengan Raja Abadi, sangat menakutkan. Ini, orang-orang di sekitarnya takut sampai gemetaran. Apakah ada masalah? Shi Hao berkata dengan suara cekung. Tubuhnya melepaskan aura Raja Abadi, bahkan abadi sejati tidak dapat menerimanya, langsung jatuh lemah ke tanah. Orang-orang di sini ngeri, gemetaran, bahkan tidak bisa membentuk kata-kata. Ketika seorang Raja Abadi menunjukkan kekuatan, bagaimana makhluk dari level lain bisa menolak? Pada akhirnya, Shi Hao sendiri yang membuka celah ini, pergi melalui gerbang abadi ini. Golden Fur Hou sama sekali tidak mau, tetapi Shi Hao membatasinya, memenjarakan roh primordialnya, mengubahnya menjadi tunggangannya, sehingga ia tidak bisa melawan sama sekali. Pada kenyataannya, pada titik ini, ia sudah mengakui nasibnya. Paling tidak, itu tidak meledak dan putus asa seperti sebelumnya. Itu karena secara pribadi menyaksikan Ao Cheng, Tai Shi dan Yuan Chu ditekan, hidup dan mati mereka tidak diketahui, jadi penghinaan apa yang masih dirasakannya? Setelah meninggalkan celah, mereka tiba di hamparan kosmos yang hancur yang telah lama dihancurkan menjadi kehancuran. Ada desas-desus bahwa ini pada awalnya adalah sebuah dunia, tetapi tidak dapat menahan dampak dari pertempuran besar, sehingga akhirnya hancur. Ada sisa-sisa berbintang yang tak ada habisnya dan debu kosmos di mana-mana. Selain itu, ada banyak mayat mengambang di kehampaan.
Bahkan sekarang, masih ada fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat, terlebih lagi beberapa darah masih bersinar, mewarnai bintang-bintang menjadi merah. Shi Hao mengendarai Golden Fur Hou dengan cepat melihat gerbang kota di sisi lain. Itu kokoh dan tidak pecah, tempat ini mengarah langsung ke alam asing. Ini adalah simpul spasial yang berhubungan dengan gerbang langit barat. Di masa lalu, terlalu banyak pertempuran berdarah yang mengejutkan dunia meletus antara kedua kota. Namun, setelah waktu tanpa akhir berlalu, selain dari Raja Abadi dan Abadi Kuno, semua orang sudah melupakannya. Bahkan Raja Abadi dan Raja Abadi yang muncul kemudian tidak menyadari tempat ini. Gerbang ini telah disegel, kamu tidak bisa masuk. Mungkinkah kamu masih ingin menerobos masuk dengan paksa? Golden Fur Hou berkata, agak senang dengan kemalangan Shi Hao. Diam! Shi Hao berkata dengan dingin, memiliki jenis kekuatan besar, membuat Tuan Klan Hou segera menjadi diam, tidak mau memprovokasi bencana pembunuhan ini. Jika seseorang ingin menerobos, kecuali Raja Abadi melakukan penghancuran diri atau senjata Raja Abadi dihancurkan, tidak ada cara untuk menembus celah ini. Raja Abadi yang melakukan penghancuran diri? Kecuali makhluk itu gila, mengapa mereka menyerahkan hidup mereka seperti ini? Adapun senjata Raja Abadi, bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk mengatakan ini. Para ahli tingkat ini semua berusaha untuk memperbaiki diri, berjuang untuk menjadi lebih kuat, mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti menghancurkan senjata mereka sendiri. Sebuah kolam muncul, kurang dari 1 kaki, berbentuk seperti kolam petir. Di dalamnya ada berbagai kemampuan ilahi dan teknik rahasia Shi Hao. Sekarang, saat ini sedang menyempurnakan 3 Raja Abadi yang hebat. Huang, kamu akan mati pada akhirnya. Jenis karma ini sulit dihentikan oleh langit dan bumi. Kamu pasti akan menderita bencana di masa depan. 3 Raja Abadi yang agung mengaum, mata mereka semua merah. Status seperti apa yang mereka miliki? Namun pada akhirnya, mereka menjadi tahanan, akan disempurnakan oleh orang ini. Mereka percaya bahwa Huang pasti akan membunuh mereka pada akhirnya. Selain itu, mereka merasa bahwa sistem yang dibangun Huang terlalu luar biasa. Jika dia melanjutkannya, dia mungkin bisa langsung membunuh Raja Abadi, bahkan tidak perlu memurnikannya. Yang disebut Raja Abadi yang tidak mati dan tidak dapat binasa kemungkinan besar akan hancur. Bising! Shi Hao berkata dengan dingin. Dia melihat ketiganya di kolam, dan kemudian mengangkat kepalanya, mengambil semua yang mereka miliki. Raja Abadi Ao Cheng, di sebelah roh primordialnya adalah baju besi. Ini adalah senjata rajanya yang abadi, mempesona dan cemerlang. Ini adalah sayap pedang, setelah memakainya, seseorang akan menjadi seperti burung iblis yang tak tertandingi. Selama beberapa hari terakhir ini, baju besi ini selalu naik dan turun di kolam. Shi Hao menyempurnakannya, menghapus jejak Ao Cheng Immortal King. Meski berada tepat di sebelahnya, Ao Cheng tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan sedang disempurnakan sendiri, bagaimana dia bisa merawat senjatanya? Kiang. Sayap pedang bergerak. Shi Hao tampak seperti dia mengenakan lapisan bulu yang gemerlap. Ini adalah satu set baju besi yang membawa sayap pedang, surga energi pembunuh meluap. Ini adalah senjata tak tertandingi milik Ao Cheng. Kemudian, Shi Hao mengeluarkan tombak surgawi dari kolam, item ini adalah senjata Tai Shi Immortal King. Itu juga sudah cukup disempurnakan, dipegang di tangan Shi Hao saat ini. Tubuh mengenakan baju besi sayap pedang, tombak surgawi di tangan. Peralatannya terlalu mengejutkan. Ada juga kamu. Shi Hao menahan hamparan cahaya, inilah yang Raja Abadi Yuan Chu sempurnakan sepanjang hidupnya. Ini awalnya adalah pancaran simbol Dao yang hebat dari zaman penciptaan surga, tetapi itu disempurnakan menjadi senjata olehnya. Dengan suara Weng, seberkas cahaya ini diserap oleh roh primordial Shi Hao, berkelok-kelok di sekitarnya, menjadi satu set baju besi roh primordial. Dia sendiri yang memegang 3 senjata Raja Abadi, bisa dikatakan benar-benar siap, tidak ada yang bisa menandinginya. Itu karena di masa lalu, ketika Raja Abadi jatuh dalam pertempuran atau dikalahkan, mereka akan segera melakukan peledakan diri. Tidak hanya daging dan roh primordial mereka yang akan dihancurkan, bahkan senjata pun tidak akan tertinggal. Itulah mengapa ada beberapa senjata yang hancur di 9 surga, hanya jarang senjata Raja Abadi yang lengkap tertinggal. Kamu menyita senjata kami, karma ini harus dikembalikan cepat atau lambat. Yuan Chu berkata dengan dingin, penuh kebencian. Semua keahliannya berada dalam pancaran simbol Dao yang hebat itu. Sejauh mana ketika dia memahami Dao saat itu semua karena seberkas cahaya ini. Jika disita, maka dia sama saja dengan macan tua tanpa gigi. Bahkan hidupmu akan direbut olehku, apa yang dihitung dari ketiga senjata sepele ini? Shi Hao berkata dengan dingin. 3 Raja Abadi yang agung merasakan bahwa segala sesuatunya tidak baik. Kemudian, mereka melihat di mana tempat ini. Pergi! Shi Hao mengeluarkan raungan hebat. Dengan suara hong, dia melemparkan Ao Cheng, dan kemudian menggunakan kemampuan sucinya yang paling kuat untuk mengobrak-abrik roh primordialnya, menghancurkannya menuju gerbang kota kuno di depan. Bajingan kecil, ini adalah penghinaan.
Seperti apa orang ini memperlakukannya? Dia menggunakannya untuk menghancurkan gerbang sisi lain, ini terlalu tidak enak dilihat. Belum pernah dia mengalami penghinaan yang begitu besar sebelumnya. Pada saat yang sama, ini adalah jenis ancaman fatal, karena Huang ingin membunuh mereka. Peng! Roh primordial Ao Cheng terkoyak. Itu menabrak gerbang kota, melepaskan suara gemuruh yang hebat. Namun, Raja Abadi tidak dapat binasa. Pada akhirnya, roh primordialnya bergabung kembali, menjadi seperti sebelumnya. Baik sekali. Shi Hao mengangguk. Dia meraih roh primordial itu, menghancurkan lagi. Pada saat yang sama, dia juga memperlakukan Tai Shi dan Yuan Chu seperti ini, menghancurkan mereka ke gerbang kota kuno. Untuk membuka pas ini, bukankah itu membutuhkan Raja Abadi untuk menghancurkan diri sendiri? Shi Hao akan menggunakannya untuk mencobanya. Akhirnya, Raja Abadi Ao Cheng meledak menjadi hujan cahaya. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa menahan Shi Hao terus-menerus menghancurkan roh primordialnya, pada akhirnya, roh primordialnya masih akan menyebar. Meskipun dia masih bisa menggabungkannya kembali, pada akhirnya, konsumsinya terlalu besar. Apa yang habis akan menjadi esensi roh primordialnya. Harus dikatakan bahwa kota kuno ini terlalu kokoh. Shi Hao menghancurkan 3 roh primordial Raja Abadi yang agung ini beberapa kali, dan baru kemudian menghasilkan retakan. Sementara itu, pada saat ini, Ao Cheng, Yuan Chu dan Tai Shi semuanya agak ngeri. Mereka menemukan bahwa mereka mungkin benar-benar mati. 6 alam rahasia besar Shi Hao semuanya bersinar. Dia mengacungkan kolam itu, dan kemudian hanya Yuan Chu yang tersisa di sana, menabrak gerbang kota. Hong! Kali ini, itu mengguncang dunia. Gerbang kota runtuh. Sementara itu, kolam itu juga meledak sementara, dipicu oleh Shi Hao sendiri, memicu semua potensi Yuan Chu. Yuan Chu berteriak sedih. Ao Cheng dan Tai Shi ngeri. Mereka merasakan bahwa aura Yuan Chu dengan cepat menurun, Raja Abadi dari suatu zaman mencapai ajalnya. Shi Hao mengacungkan tombak surgawi di tangannya, ini adalah senjata Tai Shi. Seutas jejak hancur, menyebabkan Yuan Chu berteriak sedih. Kemudian, baju besi di tubuh Shi Hao bersinar. Sepasang sayap bergerak, menghancurkan jejak terakhir Yuan Chu. Pada akhirnya, angin gila meletus di sini, hujan darah meluap ke langit. Seorang Raja Abadi meninggal, pemandangan yang tidak teratur terlalu menakutkan. Shi Hao tetap tidak terpengaruh. Dia menghasilkan kolam lagi, melemparkan Tai Shi dan Ao Cheng ke dalam. Ini adalah tempat di mana semua teknik rahasianya dipelihara. Kolam ini tidak bisa dihancurkan, itu dibangun dari hukum alam. Selama dia masih di sini, keterampilan daunnya tidak berkurang, kumpulan ini akan terus menjadi lebih kuat. Ao Cheng dan Tai Shi ketakutan. Huang sudah bisa membunuh mereka? Dia tidak langsung membunuh mereka, malah menggunakan mereka seperti ini, menggunakan Yuan Chu untuk meledakkan pas kota ini. Apakah mereka akan menuju jalan ini juga, menjadi alat Huang untuk membuka jalan? Ini terlalu mengerikan. Pas ini rusak, lama meledak. Asap dan debu mengalir ke langit. Para ahli asing yang menjaga tempat ini semuanya mati, dihancurkan oleh kekuatan benturan yang besar. Seorang Raja Abadi datang untuk menyerang, apalagi menyebabkan makhluk dengan level itu meledak, bagaimana mungkin itu tidak menakutkan? Shi Hao duduk di Golden Fur Hou, memasuki alam asing begitu saja, meninggalkan wilayah itu. Tidak bagus, gerbang abadi telah dirusak oleh seseorang. Itu sudah dihancurkan. Gangguan di sini terlalu besar, menarik perhatian para ahli alam asing. Pada akhirnya, semua orang terkejut dan tercengang, hanya pulih setelah waktu yang lama. Mereka semua meledak menjadi raungan keras. Hari itu, pihak lain berada dalam kekacauan. Gerbang itu terkait dengan terlalu banyak. Raja Abadi yang paling kuno tahu bahwa gerbang itu tidak boleh dibiarkan rusak, karena itu berarti mereka akan menghadapi Raja Abadi domain immortal sampai akhir. Apakah ada pasukan besar yang menyeberang? Seseorang bertanya. Tidak ada, sangat sepi. Mereka tidak melihat siapapun. Reruntuhan itu benar-benar sunyi, seolah runtuh dengan sendirinya. Segera setelah itu, beberapa Raja Abadi terbangun satu demi satu, mereka semua merasa seolah-olah menghadapi musuh besar. Mereka mulai mencari penyusup, untuk melihat seberapa kuat pasukan musuh. Shi Hao mengendarai Golden Fur Hou tingkat Raja Abadi, memasuki alam asing, menjelajahi pegunungan dan sungai untuk mencari Raja Abadi yang bisa dia singkirkan. Pada kenyataannya, Shi Hao sedang mencari Anlan dan Shutuo. Ini adalah 2 Raja Abadi yang paling ingin dia bunuh, terutama yang pertama. Justru Anlan yang merebut Provinsi Xin, menyebabkan Huo Ling Er jatuh ke dalam kegelapan. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Setelah meninggalkan Golden Fur Hou, dia memasuki tanah kuno tempat Raja Scarlet tinggal. Ini adalah tempat yang paling dekat dengannya. Ini benar-benar kebetulan. Kenapa dia lagi? Shi Hao tercengang. Karma yang dia bagi dengan Scarlet King benar-benar tidak kecil. Sepanjang jalan, Shi Hao melihat sosok yang dikenalnya. Itu sebenarnya Mo Xian, saudara perempuan Mo Dao. Bakat alaminya sebanding dengan keturunan langsung dari klan Kaisar Alam Asing. Mo Dao milik pihak lain, tetapi saat itu,
dia ditundukkan di sisinya. Pada akhirnya, dia diberi kebebasan lagi, diizinkan pergi. Setelah sekian lama berlalu, di mana Mo Dao? Apakah dia binasa di 9 surga 10 bumi atau apakah dia mengikuti yang lain ke domain abadi? Shi Hao tidak tahu. Dia agak linglung, mengingat masa lalu, memikirkan banyak orang. Dia melepaskan desahan ringan. Siapa orang ini? Tunggangannya tampak sangat ganas. Ada seorang wanita muda di sisi Mo Xian yang terlihat sangat cantik, tampak seperti sepasang saudara perempuan yang cantik saat mereka berdiri bersebelahan. Mo Xian tercengang. Dia menatap Shi Hao, mengungkapkan ekspresi tidak percaya, benar-benar terpana, dalam hati terkejut. Itu karena dia mengenali Shi Hao. Saat itu, mereka telah bertemu lebih dari sekali. Meskipun dia jauh di alam asing, dia masih mendengar bahwa Huang sudah mati, dibunuh secara pribadi oleh Raja Abadi. Saat itu, ada banyak makhluk muda yang bahkan mengadakan perayaan. Itu karena Huang telah membawa masalah ini ke dunia ini. Cepat pergi, tempat ini akan dirusak oleh bencana. Shi Hao berkata dengan tenang. Ini benar-benar kamu? Kamu masih hidup. Ekspresi Mo Xian berubah, menemukan ini tidak terbayangkan. Mengapa dia terlihat begitu akrab, seolah-olah aku pernah melihatnya sebelumnya? Wanita muda di sampingnya memutar kepalanya, mencoba mengidentifikasi dia. Ah, Huang, kamu adalah dermawanku. Wanita muda itu berkata, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia pernah melihat Huang sebelumnya ketika dia masih muda. Setelah dewasa, dia selalu membaca tentang masa lalu, melihat potretnya. Mata Shi Hao berputar-putar. Sebagai raja yang abadi, metodenya menantang surga. Dengan sedikit deduksi, dia tahu siapa dia. Adegan masa lalu muncul di depan matanya seperti sebuah lukisan. Di masa lalu, di Gunung Pemahaman Dao, ketika daun pohon teh yang abadi menjadi dewasa, kebanggaan surga dari berbagai klan pihak lain semua memperebutkan mereka. Ketika Shi Hao adalah seorang tahanan di alam ini, dia juga pergi ke sana, secara pribadi menyaksikan klan raja memakan manusia. Dia menyelamatkan seorang gadis kecil, tepatnya wanita muda ini, pada saat menyerahkannya ke Mo Xian. Setelah ratusan ribu tahun berlalu, kultivasinya sudah langsung menyusul Mo Xian, keduanya seperti saudara perempuan. Shi Hao mengerutkan kening. Hanya karena masa lalu ada pertemuan hari ini. Mungkinkah keduanya masih memiliki persimpangan lain di masa depan? Dia tidak berpikir begitu. Namun, mengapa dia memiliki perasaan seperti ini di dalam? Kalian semua harus pergi. Shi Hao melambaikan lengan bajunya. Keduanya segera menghilang ke cakrawala, meninggalkan tempat ini. Sejak dia tiba di sini, Shi Hao tidak punya alasan untuk menghindari apapun. Dia sudah mencapai status Raja Abadi, jadi apa yang masih harus dia takuti? Bahkan jika dia menghadapi Raja Scarlet yang legendaris, dia tetap tidak takut. Shi Hao langsung pergi ke tanah leluhur binatang waktu klan, tiba di tanah pengasingan Scarlet King. Di kejauhan, sebuah gunung terbelah. Seekor binatang purba muncul dan kemudian berubah menjadi manusia yang kuat. Sebuah kepala dengan rambut merah panjang berserakan, tatapannya tajam dan mengerikan. Ini adalah Raja Abadi yang dikelilingi oleh kekacauan primal, aura Dao besar yang menghancurkan langit. Ketika orang ini berdiri di sini, seolah-olah masa lalu yang tak berujung dapat ditundukkan. Dia terlalu kuat, memiliki energi darah yang tak tertandingi, kuat hingga dapat memenuhi seluruh langit berbintang. Ini adalah salah satu Raja Abadi yang paling kuat. Jelas bahwa Scarlet King dihidupkan kembali. Di masa lalu, separuh tubuhnya yang terlahir kembali diretas oleh Shi Hao, kerusakannya terlalu besar. Namun, setelah 500.000 tahun mengasuh, dia lama kembali ke puncaknya. Meski begitu, dia sudah tidak bisa melihat harapan untuk menjadi seorang kaisar dalam kehidupan ini. Dalam masa lalu, auranya menelan gunung dan sungai, dia memiliki keberanian yang luar biasa. Dia ingin mengambil langkah itu, benar-benar menerobos alam Raja Abadi, menuju jalur kaisar, dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, semua ini dipotong oleh Shi Hao. Pada saat ini, ketika Scarlet King melihat Shi Hao, dia juga tertegun, sesaat linglung. Itu karena dia mendengar bahwa Huang meninggal, sehingga tidak akan pernah ada kesempatan baginya untuk muncul kembali. Namun, Huang tidak hanya muncul kembali, dia menjadi raja yang abadi. Ini benar-benar mengerikan. Kami berdua benar-benar terjerat begitu dalam. Kamu telah muncul di hadapan aku sekali lagi. Scarlet King berkata dengan tenang, tetapi aura tak berbentuk di sekelilingnya menjadi lebih menakutkan. Jika keabadian sejati dan makhluk abadi ada di sini, mereka semua akan mundur dengan waspada atau sujud, berlutut di lantai. Memang, karma ini memang tidak kecil. Shi Hao juga merasa itu bukan kebetulan. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba, Scarlet King mengerutkan kening. Kemudian, kepalanya yang berambut merah panjang menari-nari dengan kacau, kepingan-kepingan waktu yang tak berujung beterbangan, menenggelamkannya di bawah. Sepotong debu yang menutupi takdir surgawi terlepas, menyinari hatinya. Dia segera mengerti jenis karma besar apa yang dia bagikan dengan Shi Hao. Itu kamu, itu sebenarnya kamu. Suara Scarlet King menjadi tergesa-gesa,
ekspresinya benar-benar berubah. Bahkan seseorang sekuat dia kehilangan dirinya sendiri, menatap Shi Hao dengan kaku. Siapa yang mengira bahwa kamu benar-benar muncul? Scarlet King berkata lagi, ekspresinya menjadi sangat serius. Ekspresinya menjadi muram, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Sosok Scarlet King tegap, kulit perunggunya mengalir dengan cemerlang, rambut merah menyala tersebar di depan dadanya dan di belakang punggungnya. Tubuhnya yang besar mengeluarkan perasaan tekanan yang kuat. Ini sebelumnya adalah raksasa di dunia asing. Meskipun kelahiran kembalinya terganggu, menderita luka serius, dia masih tidak mati, secara bertahap pulih. Saat ini, ekspresinya saat ini sudah cukup untuk menggambarkan keterkejutan yang dia rasakan, betapa seriusnya situasi ini. Benar, itu kamu. Shi Hao tiba-tiba menyadari, semuanya tiba-tiba menjadi jelas, mengetahui karma macam apa yang dibagikan keduanya. Ketika dia benar-benar memikirkannya secara rinci, keduanya benar-benar terjerat satu sama lain terlalu dalam, karmanya sangat besar. Tidak heran jika mereka bertemu lagi nanti, ada begitu banyak hal aneh. Kamu benar-benar diizinkan untuk tumbuh dewasa. Rambut merah panjang Scarlet King terbakar seperti cahaya yang menyala-nyala, menari-nari di sana, melepaskan simbol-simbol yang mempesona. Auranya mengintimidasi. Pada saat itu, tubuh magisnya bertambah besar, menjulang di antara langit dan bumi, berdiri di kosmos. Bintang-bintang berputar-putar di sampingnya. Dia mengungkapkan keadaannya yang paling kuat. Di masa lalu, kamu mencoba membunuhku tetapi gagal. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan dendam ini. Shi Hao berkata dengan dingin. Tubuh magisnya juga bertambah besar, menjulang tinggi di alam semesta. Aku benar-benar tidak pernah mengharapkan ini, benar-benar tidak terduga. Scarlet King terus-menerus menghela nafas, pada saat yang sama mengungkapkan ekspresi khawatir. Di masa lalu, ketika Shi Hao berada di institusi Dewa Surgawi, ada percobaan dengan api di mana dia mengikuti semua orang ke dalam medan perang kuno abadi. Dia mengalami perjalanan misterius di sana. Dia sebelumnya minum sepanci alkohol, di dalamnya simbol Dao abadi, keberuntungan alami dan hal-hal lain, mengadu karma besar, mengkhawatirkan raksasa dari hulu sungai besar waktu. Makhluk itu menakutkan, benar-benar mampu menatap masa lalu yang tak berujung, membunuhnya bahkan ketika dipisahkan oleh waktu, mengakhirinya di sana. Siapa yang bisa mengubah hal-hal di sepanjang sungai besar waktu? Tanpa menjadi bagian dari era besar yang sama, tidak ada cara untuk ikut campur. Ini mengandung karma yang luar biasa, dengan mudah menyebabkan kejatuhan seseorang. Namun, Scarlet King berani melakukan ini. Dia sebelumnya melakukan deduksi dengan Raja Abadi lainnya, berharap untuk melihat apakah ada variabel buruk di masa depan. Pada akhirnya, mereka benar-benar menemukan Shi Hao. Scarlet King memahami domain waktu, yang terbaik dalam hal itu. Pada akhirnya, dia mengambil tindakan, dengan tegas mengganggu. Dia berdiri di hulu sungai waktu yang panjang, ingin membunuh Shi Hao, benar-benar mengakhirinya. Itu karena dia melihat sudut masa depan yang buruk. Apa yang tidak pernah aku duga adalah ada seorang wanita berpakaian putih yang datang dari hilir sungai besar waktu, menghentikan seranganku. Wajah Scarlet King menjadi mendung. Saat itu, dia membayar harga yang mahal, namun tetap tidak bisa melenyapkan Shi Hao, membuatnya frustrasi. Itu karena dia hampir mati karena pengalaman itu. Ada desas-desus bahwa Raja Merah menekan Raja Raksasa Abadi yang berkeliling dunia, ingin merebut buah daunnya, memurnikannya ke dalam tubuhnya sendiri, sehingga menerobos alam Raja Abadi. Itu sebabnya dia pergi ke pengasingan. Pada kenyataannya, itu tidak seperti ini sama sekali. Itu karena saat itu, dia mengganggu masa depan, mengejutkan karma besar, tubuhnya sendiri hampir hancur, jadi dia tidak punya pilihan selain tertidur. Tentu saja, dia juga menggunakan kesempatan mendekati kematian ini untuk melakukan kelahiran kembali, berharap mencapai tingkat yang lebih tinggi. Raksasa Raja Abadi itu menjadi makanan untuk kelahirannya kembali. Jika ada pilihan, dia tidak akan tidur untuk era yang hebat dengan satu kali tidur. Dia terpaksa melakukan ini. Shi Hao juga berpikir untuk dirinya sendiri. Di mana wanita berpakaian putih itu sekarang? Dia datang dari masa depan, seperti Dewi Wanita, gayanya benar-benar tak tertandingi, kekuatannya mendominasi. Pada saat itu, dia melukai Raja Merah dengan serius dari hilir sungai besar waktu. Dia melihatnya lebih dari sekali. Dia sebelumnya bertemu dengannya di Laut Imperishable Scripture, di pusaran waktu, satu langkah di era yang hebat. Sayangnya, pada akhirnya, mereka masih jauh, keduanya ingin berbicara tetapi tidak dapat mendengar satu sama lain. Terlebih lagi, orang yang melipat perahu kertas di Kunpeng Nest juga dia. Apa yang akan dihadapinya di masa depan dan orang-orang di sisinya? Situasinya tampaknya tidak terlalu bagus. Apakah ada kelompok musuh yang menargetkan mereka? Nasib surga benar-benar hal yang misterius. Sejak aku mengambil tindakan dari era besar terakhir, segala sesuatu yang berhubungan dengan kamu menghilang dari pikiran aku. Ramalan kami tidak menghasilkan apa-apa, hanya sekarang ketika kami bertemu lagi, takdir surgawi muncul kembali. Raja Merah berkata pada dirinya sendiri.
Dari perspektif tertentu, terlepas dari bagian mana dari sungai besar waktu yang ingin diganggu, itu akan sangat sulit. Bahkan jika seseorang mati sendiri, masih sulit untuk mengganggunya. Jika kekuatan seseorang cukup besar, mampu dengan bebas berkeliaran di sungai waktu, mengubah masa lalu, membalikkan masa depan, keadaan seperti apa yang akan dihasilkan dunia ini, itu sebabnya hampir tidak ada yang berhasil sebelumnya. Adapun mereka yang berani mengambil tindakan, jika mereka tidak mati, mereka pingsan, sulit bagi mereka untuk keluar ke dunia lagi. Raja Merah adalah contohnya. Dia bukan raja abadi biasa, dia sebelumnya adalah salah satu raksasa yang tak tertandingi. Namun pada akhirnya, dia masih berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Semuanya masuk akal sekarang. Aku bisa melihat lika-liku takdir surga, justru kamu. Sudut masa depan yang aku lihat adalah kamu, keberadaan kamu merugikan dunia kita, kamu harus dihilangkan. Raja Merah berkata. Dia memandang Shi Hao, hanya melihat sudut masa depan, tetapi sudah menemukan bahwa kekuatan destruktif anak muda ini terhadap dunia asing sangat besar di luar perbandingan. Meskipun dia tidak melihat akhirnya, dia sudah tahu bahwa jika orang ini tidak mati, dunia ini tidak akan damai, sejauh mana yang berhubungan dengan kamu menghilang dari pikiran aku. Ramalan kami tidak menghasilkan apa-apa, hanya sekarang ketika kami bertemu lagi, takdir surgawi muncul kembali. Raja Merah berkata pada dirinya sendiri. Dari perspektif tertentu, terlepas dari bagian mana dari sungai besar waktu yang ingin diganggu, itu akan sangat sulit. Bahkan jika seseorang mati sendiri, masih sulit untuk mengganggunya. Jika kekuatan seseorang cukup besar, mampu dengan bebas berkeliaran di sungai waktu, mengubah masa lalu, membalikkan masa depan, keadaan seperti apa yang akan dihasilkan dunia ini, itu sebabnya hampir tidak ada yang berhasil sebelumnya. Adapun mereka yang berani mengambil tindakan, jika mereka tidak mati, mereka pingsan, sulit bagi mereka untuk keluar ke dunia lagi. Raja Merah adalah contohnya. Dia bukan raja abadi biasa, dia sebelumnya adalah salah satu raksasa yang tak tertandingi. Namun pada akhirnya, dia masih berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Semuanya masuk akal sekarang. Aku bisa melihat lika-liku takdir surga, justru kamu. Sudut masa depan yang aku lihat adalah kamu, keberadaan kamu merugikan dunia kita, kamu harus dihilangkan. Raja Merah berkata. Dia memandang Shi Hao, hanya melihat sudut masa depan, tetapi sudah menemukan bahwa kekuatan destruktif anak muda ini terhadap dunia asing sangat besar di luar perbandingan. Meskipun dia tidak melihat akhirnya, dia sudah tahu bahwa jika orang ini tidak mati, dunia ini tidak akan damai, sejauh mana bencana paling mengerikan dalam sejarah mungkin terjadi. Menyeberangi sungai waktu yang besar untuk membunuh diriku yang sebenarnya, bagaimana kamu akan mengembalikan bagian karma ini? Shi Hao mencibir. Karma apa yang aku bagikan dengan kamu? Jika aku ingin membunuh, maka aku secara alami akan membunuh. Aku mengambil karma besar dengan langit dan bumi ini, berharap untuk mengubah masa depan, tetapi kemudian mengalami serangan balasan, hampir mati sebagai akibatnya. Raja Scarlet berkata dengan dingin. Namun, dia mengakui bahwa dia benar-benar terjerat terlalu dalam dengan Shi Hao. 500.000 tahun yang lalu, tubuhnya yang terlahir kembali tiba-tiba memiliki separuh besar yang dipotong oleh Shi Hao yang menyerang, bagaimana mungkin ini tidak membayar contoh karma besar? Semakin dia memikirkannya secara detail, semakin Scarlet King merasa bahwa ini masuk akal. Jiwanya bergejolak, pikirannya sulit ditenangkan. Di era besar terakhir, serangannya terhadap Shi Hao dari hulu sungai besar waktu gagal, di era besar ini, Shi Hao muncul di hadapannya dari waktu ke waktu, menyerang dirinya yang sebenarnya. Ini, semakin dalam dia memikirkannya, semakin berat ekspresinya. Ini benar-benar sangat disayangkan. Jika tidak ada wanita berpakaian putih itu, aku pasti sudah membunuhmu saat itu. Mengapa ada semua masalah ini? Raja Merah merasa menyesal. Shi Hao tertawa, suaranya agak dingin. Bahkan sekarang, kamu masih tidak mengerti. Apa yang aku tidak mengerti? Ekspresi Scarlet King dingin. Bahkan jika tidak ada yang menyelamatkanku, aku tetap tidak akan dibunuh olehmu. Shi Hao berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Raja Merah mendengar ini, matanya menjadi tajam seperti kilat, tiba-tiba menatapnya. Justru karena kamu dengan sia-sia mencoba mengganggu sungai besar waktu, mengambil tindakan dari hulu, itulah sebabnya waktu, ruang, dan dunia menyerangmu, menyebabkan seseorang dari hulu sungai waktu datang dan pergi setelah kamu. Kenyataannya, bahkan jika wanita berpakaian putih itu tidak muncul, akan ada hal-hal tak terduga lainnya. Mungkin kamu akan tersesat, mungkin kamu akan berasimilasi dengan Dao dan binasa, mungkin kekuatan karma akan melahap kamu. Kata Shi Hao. Di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak mungkin dihentikan. Mereka yang dengan sia-sia ingin mengubah masa lalu semuanya gagal,
mereka yang dengan panik mengganggu masa depan hampir semuanya mati. Semua tanda menunjukkan bahwa semua makhluk, tidak peduli seberapa kuat mereka, jika mereka ingin melampaui batas dari apa yang benar, mengubah hal-hal besar seperti ruang waktu, itu sama dengan mencari jalan menuju kehancuran mereka sendiri. Scarlet King tetap diam, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa mengangguk, berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Jika aku tidak melawan waktu, wanita berpakaian putih itu tidak akan muncul. Melakukan semua ini, pada akhirnya, semuanya sia-sia. Seperti yang diharapkan, tidak ada makhluk yang bisa mengubah zaman, mengganggu masa depan. Dia sedikit kecewa dan frustrasi. Dia membayar harga yang mahal di masa lalu, tetapi pada akhirnya, dia menderita rebound dari dunia ini, waktu, karma dan hal-hal lain, dipaksa untuk memasuki pengasingan, tidur untuk era yang hebat. Sementara itu, misteri surga yang mereka peroleh saat itu juga menghilang dari otak mereka. Ketika dia dengan hati-hati memikirkannya, itu semua sia-sia. Semua yang mereka lakukan tidak berguna. Scarlet King, datang dan selesaikan karma ini. Shihao berkata, menekan ke depan. Memasuki wilayahku, ingin bertindak sembrono, mencoba membunuh naga sebagai babi, apakah kamu pikir kamu akan bisa pergi? Raja Merah berkata. Dia menyebutkan Raja Abadi lainnya, tetapi itu bukan karena dia takut pada Shihao. Sebagai raksasa abadi dari 100 pertempuran, dia tidak benar-benar merasa takut. Dia benar-benar ingin meninggalkan Shihao, karena tidak ada yang mengerti lebih jelas daripada dia betapa banyak kekuatan destruktif yang akan dibawa anak muda ini pada akhirnya. Scarlet King, bukan hanya kamu yang memahami domain waktu, aku juga melakukannya. Di masa lalu, tulang makhluk tertinggi kedua aku tersentuh tepat waktu. Shihao tertawa terbahak-bahak. Dia sudah lama merasakan bahwa kekuatan waktu Scarlet King mirip dengan pemanggilan. Sementara itu, kekuatan waktu Shihao memutuskan ruang domain ini, memotongnya dengan dunia luar. Kenyataannya, ketika keduanya berbicara begitu lama, waktu tidak terus mengalir, hampir berhenti di situ. Itu karena mereka memahami hukum waktu. Pertempuran antara kita berdua pasti akan mengejutkan surga. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa menyembunyikan dirimu yang sebenarnya. Raja Scarlet berkata dengan dingin. Segera setelah itu, dia mengambil tindakan. Tungku merah darah terbang, berputar-putar dengan cahaya yang menyilaukan, melepaskan api dao besar yang tak ada habisnya, membakar langit. Orang bisa melihat bahwa alam semesta sedang mencair. Mereka melihat Laut Realm, melihat masa depan, sungai waktu yang mengamuk. Raja Merah terlalu kuat. Dia adalah seorang raksasa, seseorang yang memandang rendah dunia sekuler. Membunuh. Pada saat ini, Shihao juga tidak berani bertindak sembarangan, menggunakan semua metodenya. Dia ingin menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk membunuh Scarlet King. Jika tidak, Raja Abadi lainnya akan segera tiba. Jenis pertempuran ini tidak bisa mencapai 3.000 gerakan. Dia malah menggunakan gerakan terhebatnya, bentrok langsung, memutuskan hidup dan mati dalam sekejap. Sayap pedang muncul dari tubuh Shihao, ini adalah senjata Ao Cheng. Dalam sekejap, energi pedang meletus dalam garis-garis tak berujung, terbang keluar. Pada saat yang sama, tombak surgawi muncul di tangannya, ini awalnya adalah senjata Raja Abadi Taishi, sekarang menyerang Raja Merah. Sial! Tungku merah-merah sebelumnya menyerap darah dan jiwa esensi Raja Abadi, sangat menakutkan. Itu meletus dengan nyala api simbol dao besar yang tak ada habisnya. Tempat ini meledak, bintang-bintang mengalah. Sungai besar waktu berkecamuk di sekitar mereka berdua. Ini adalah pertempuran besar yang mengejutkan dunia. Shihao ingin memutuskan hidup dan mati dengan serangan ini, tetapi Scarlet King licik, tidak menghadapinya secara langsung, menghindari serangannya. Dia bertahan dengan tungku Raja Merah, sementara dia sendiri mundur. Masa lalu meluas hingga saat ini abadi. Raja Merah berteriak. Dia menggunakan teknik waktu rahasia. Dengan sepotong, dia memotong pergelangan tangannya sendiri, darah memercik keluar, dan kemudian teknik rahasia itu ditampilkan. Dia ingin memenggal kepala Shihao. Ini adalah kekuatan waktu, simbol waktu. Mereka direndam dalam darah Raja Merah, yang mengelilingi Shihao. Sayap pedang di tubuh Shihao bergetar, melepaskan pancaran pedang tanpa akhir, menembus kekuatan waktu. Dia melepaskan raungan, semua teknik rahasianya dilepaskan, bersumpah untuk membunuh Raja Merah. Dengan suara hong, kekuatan reinkarnasi muncul, simbol waktu berkibar. Ini adalah hukum waktu Shihao, memanfaatkan waktu Raja Merah, mengelilinginya di dalam. Pada saat yang sama, tinjunya menjadi terlalu menyilaukan, kilat tak berujung. Itu menghancurkan semua yang menghalangi, menyerang tubuh asli Raja Scarlet. Scarlet King mengeluarkan raungan hebat. Tungku merah menyala diblokir di depannya lagi. Apalagi saat ini, dia mencibir, menghasilkan lonceng kecil. Dengan guncangan ringan, langit dan bumi bergetar, waktu hancur, menjadi seperti laut, menenggelamkan Shihao di dalamnya. Dulu, ketika aku berada di sungai besar waktu, aku tidak berani menyentuh kekuatan dasar waktu, tetapi hari ini, aku tidak merasa was-was lagi.
Siapa yang bisa menghentikanku? Raja Merah meraung. Raksasa dari satu generasi sekarang sepenuhnya menunjukkan keahliannya yang tak tertandingi. Dia menjadi gila, ingin menebang Shi Hao di sini. Ketika Shi Hao dikelilingi di dalam, orang bisa melihat rambutnya memutih, tubuhnya menjadi tua. Dia dikejutkan oleh simbol senjata Raja Abadi kedua Scarlet King. Tubuhnya bergetar tanpa henti. Lonceng itu tampak abu-abu dan polos, tetapi mengeluarkan energi kacau, berputar-putar dengan riak waktu. Itu terlalu kuat, jauh lebih menakutkan daripada tungku Raja Merah. Ini adalah senjata hidup Scarlet King, sesuatu yang telah dia sempurnakan untuk waktu yang tidak terbatas. Itu adalah kartu trufnya yang paling kuat. Shi Hao tertawa, tidak merasa takut. Tubuhnya ditutupi simbol, 6 alam rahasia besarnya bersinar pada saat yang sama. Kekuatan waktu diretas olehnya, tubuhnya kembali ke keadaan mudanya. Pada saat itu, tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi lonceng, kemudian menjadi pagoda, lalu kuali, misterius dan tak terduga, berisi misteri besar Dao yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, dia berdiri di sini. Sebuah kolam muncul, teknik rahasia muncul di dalam dan simbol berputar-putar. Itu terlalu misterius. Semua jenis adegan tidak teratur muncul. Pada saat ini, semua langit muncul, mendukung Shi Hao satu demi satu. Teratai emas Dao besar muncul di seluruh kosmos, sungai waktu mengairi teratai emas Dao besar itu. Mereka menutupi dunia begitu saja. Pada saat yang sama, cahaya api muncul di untayan tak berujung di sekitar tubuh Shi Hao, seperti pakaian berharga ilahi, membawa kekuatan kelahiran kembali. Samar-samar orang bisa mendengar burung phoenix yang berteriak. Ketika dia mengacungkan tinjunya, seolah-olah Kunpeng melebarkan sayapnya, membelah langit. Adegan itu terlalu menakutkan, misteri mendalam yang tak ada habisnya muncul. Ketika Shi Hao mengambil tindakan, 6 alam rahasia besar bergemuruh, menampilkan semua metode kultivasi rahasianya, membentuk jejak tinju. Membunuh. Shi Hao melepaskan teriakan hebat yang mengguncang dunia ini. Raja Abadi lainnya terkejut, bergegas menuju tempat ini. Itu terlalu menakutkan. Tinju Shi Hao tak tertandingi, yang terkandung di dalamnya adalah teknik Kaisar Petir, misteri mendalam Kunpeng, kekuatan kelahiran kembali Phoenix sejati, catatan primordial sejati, makna kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, simbol rumput pedang ekstrim. Dia telah lama sepenuhnya menguasai semua hal ini, menganggapnya sebagai miliknya. Sekarang, mereka digabung menjadi arti sebenarnya yang tak tertandingi, menampilkan serangan mengejutkan dunia. Teknik rahasia yang dia hasilkan bergabung bersama, membawa adegan yang tidak teratur, sekarang menghancurkan ke depan dengan membunuh. Saat ini, Shi Hao tidak ada bandingannya. Seluruh tubuhnya kabur, seolah-olah dia bukan milik zaman ini. Jejak tinjunya tidak ada bandingannya. Scarlet King ingin menghindar, tidak ingin menghadapinya secara langsung, tapi dia tidak bisa. Itu karena pemandangan yang tidak teratur itu menelan hamparan kosmos ini. Ada teratai emas Dao besar di mana-mana, disiram oleh sungai waktu yang besar. Adegan-adegan itu sama menakutkannya dengan menakutkan. Di sekitarnya, sosok duduk satu demi satu, duduk di atas 9 langit. Raja Abadi mendekati 9 surga, lebih dari satu. Mereka menunjukkan kekuatan tanpa akhir, seolah-olah ada sekelompok ahli luar biasa sejati yang turun. Scarlet King tidak punya pilihan selain bertarung, melawan Shi Hao sampai akhir. Pada akhirnya, tinju Shi Hao menghancurkan tungku merah menyala itu, mengguncang Raja Merah sampai dia batuk seteguk besar darah, terhuyung mundur. Jika serangan ini tidak efektif, maka Shi Hao benar-benar akan kalah, karena hanya ini yang dia miliki. Dia ingin membunuh Raja Merah sebelum Raja Abadi lainnya tiba. Dia menggunakan semua yang dia pelajari, kekuatan hidupnya sepenuhnya ditampilkan. Scarlet King meraung, memblokir jejak tinju Shi Hao yang terus maju setelah menghancurkan tungku Raja Scarlet, jelas akan mencapai tubuhnya. Ini menunjukkan bentuk aslinya, seluruh tubuhnya merah-merah. Itu memiliki kepala naga banjir, tubuh singa, berlumuran sisik darah, menyeramkan dan ganas. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya, menyemburkan bel itu, juga menampilkan kemampuan ilahi yang paling kuat. Itu bergegas ke Shi Hao, mempertaruhkan semuanya. Langit dan bumi di sini segera terbalik. Shi Hao mengalami erosi kekuatan waktu. 6 alam rahasia besarnya bersinar, memotong waktu, tetapi dia masih terluka, darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia bahkan tidak menderita seperti ini ketika menghadapi 3 Raja Abadi yang agung. Namun, ketika menghadapi Scarlet King, raksasa ini, pembalasan sekarat pihak lain menjadi ancaman besar baginya. Membunuh. Seluruh tubuh Shi Hao berputar-putar dengan cahaya abadi, dengan paksa mengaduk selama bertahun-tahun, merobek simbol waktu. Tangan itu menghasilkan jejak tinju, menghantam dengan mematikan. Lonceng Raja Merah diledakkan olehnya. Meskipun tangannya terkorosi sampai menurun dan menua, itu masih hancur berkeping-keping. Kemudian, dengan suara honglong, dia menyerang Scarlet King. Tubuh asli Scarlet King membuka mulutnya yang berdarah, merobek Shi Hao, ingin langsung melahapnya. Benda jahat, kamu berani? Shi Hao meraung. Di sekitarnya,
teratai emas ada di mana-mana. Ini bukan gambar kosong, melainkan benar-benar muncul. Mereka segera menenggelamkan Scarlet King, meledakannya. Pada saat yang sama, ada banyak sosok duduk yang muncul di langit. Mereka membuka mata mereka, menyerang Scarlet King dengan membunuh. Itu adalah teknik rahasia yang dibuat Si Hao. Serangan ini terlalu menakutkan. Sosok-sosok itu menyerang pada saat yang sama, benar-benar seperti raja yang mendekati 9 langit, semuanya mengambil tindakan. Scarlet King diledakkan sampai dia mengeluarkan seteguk besar darah. Tubuh asli Si Hao duduk di atasnya, cetakan tinju tak tertandingi, menyerang tubuhnya. Darah segera meletus. Kekacauan mendasar menenggelamkan tempat ini, pancaran darah terus melonjak. Raungan binatang buas dan lolongan marah terdengar terus-menerus, pertarungan sengit. Pada akhirnya, semuanya berakhir. Tubuh Scarlet King jatuh ke tepi alam semesta yang hancur, kepalanya langsung dirobek oleh Si Hao, dipegang di tangannya. Namun, roh primordial itu tidak musnah, untuk sesaat tidak mungkin dibunuh. "Kumpulkan!" teriak Si Hao. Sebuah kolam muncul, menyedot tubuh tanpa kepala Raja Scarlet di dalamnya. Pada saat yang sama, itu juga menyita senjata Scarlet King. Adapun kepala dan roh primordial itu, mereka secara pribadi ditundukkan oleh Si Hao. Dia memegang kepala di tangan, berbalik dan pergi. "Siapa? Kamu berani membunuh?" Tepat pada saat ini, Raja-Raja Abadi muncul berturut-turut, mengambil tindakan bahkan saat jutaan dan jutaan li pergi. Ada tangan besar yang terulur, menyerang punggung Si Hao. Ada tombak emas yang sangat tajam, menusuk bagian belakang kepala Si Hao. Mereka mengejarnya dengan membunuh. Si Hao tiba-tiba berbalik, menatap para ahli yang datang dari segala arah. Ada terlalu banyak Raja Abadi yang mengejarnya, sebenarnya lebih dari 8 individu yang kuat. Saat ini, ada Raja Abadi lainnya yang dihidupkan kembali, proyeksi magis mereka muncul di batas kosmos yang jauh. Mereka semua akan membantai jalan mereka pada akhirnya. Tombak emas menusuk, membawa niat membunuh dingin yang menggigit. Itu sangat menyilaukan, cahaya keemasan menenggelamkan segalanya. Dengan suara keras, Si Hao mengacungkan tombak surgawi Taishi, menyapu, menyingkir ke samping tombak emas itu. Percikan cemerlang terbang di antara keduanya, sejumlah besar bintang jatuh. Si Hao tahu bahwa orang ini adalah Anlan, tombak ini ditusukkan dari jarak jutaan dan jutaan li, kekuatannya sangat menakutkan. Kemudian, 2 tangan besar muncul satu demi satu, berasal dari makhluk yang berbeda. Satu memukul ke arah punggungnya, satu ke arah kepalanya. Membunuh. Si Hao melepaskan teriakan ringan. Tombak surgawi membakar langit, sekarang ditujukan ke tangan besar yang ditutupi sisik, bertabrakan dengannya. Sebenarnya ada suara kengkiang yang dilepaskan, suaranya sangat memekakkan telinga. Pada akhirnya, ada sisik yang terlepas, darah mengalir keluar. Tombak surgawi adalah senjata, tetapi orang yang kuat adalah orang di belakangnya. Si Hao menggunakan kekuatan magis, memasukkannya ke dalam tombak surgawi, menyebabkan beberapa sisik kokoh dan tak putus dari pihak lain jatuh. Pada saat yang sama, Si Hao membentuk jejak tinju, menabrak lawan berwarna hitam, kekuatan membuat jari pihak lain terbelah, darah mengalir keluar. Ini hanya interaksi singkat, namun sudah membelah langit berbintang ini. Si Hao benar-benar ingin tinggal di belakang dan melancarkan pembantaian besar-besaran, tapi dia tidak bisa. Ini adalah dunia asing, bahkan raja yang tidak mati pun terkejut. Jika dia tetap tinggal, mungkin ada kelompok raja yang mengelilinginya. Dia memang sangat kuat, tapi dia tidak kuat sampai dia bisa menghadapi seluruh dunia musuh sendirian. Alam asing telah mengalami waktu yang tak terbatas, mengumpulkan kekuatan di seluruh era besar. Bahkan jika hanya ada 3 atau 4 dari setiap era besar, atau bahkan hanya 1 atau 2 yang mencapai status Raja Abadi, ketika banyak era besar ditambahkan bersama-sama, semua monster tua ini melompat keluar, betapa menakutkannya itu? Membunuh. Shu Tuo mengeluarkan raungan hebat. Dia mengejar dari belakang, menyerang Si Hao dengan membunuh. "Kamu pikir kamu akan pergi kemana?" Anlan juga mengeluarkan teriakan yang luar biasa. Tombak emas di tangannya menusuk lagi, menghancurkan bintang-bintang, ujung tombak berputar-putar dengan sungai waktu yang besar, pemandangan yang mengerikan. Tangan Si Hao memegang tombak surgawinya, menyapu lagi. Metode rahasia tak berujung meletus, disertai dengan kilat dan api abadi yang abadi, serta rantai ketertiban ilahi dan hal-hal lain. Suara kengkiang langsung terdengar di tempat ini, banyak senjata beradu. Si Hao menghadapi banyak raja abadi sendirian. Pada saat itu, pikiran Si Hao menjadi berat. Ada banyak raja abadi puncak, di antara mereka, bahkan ada sosok raksasa di antara raja abadi, sebuah eksistensi yang bisa memandang rendah sebuah kerajaan. Orang ini tidak lebih lemah dari Scarlet King. Si Hao dapat dianggap sebagai raksasa sekarang, tirani dan tak tertandingi, tetapi ketika dia dikelilingi oleh begitu banyak orang, tekanannya masih terlalu besar. Pada saat ini, labu ungu emas muncul, milik raksasa itu. Itu menabrak Si Hao. Dengan suara dang, itu disingkirkan oleh tombak surgawi. Tempat ini berkembang dengan kecemerlangan,
kabut kekacauan utama di sekitar tubuhnya berhamburan, memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Raja-raja abadi menatapnya, beberapa dari mereka terpana, beberapa dari mereka terkejut, sedikit terpana. Itu sebenarnya Huang? Ini terlalu tak terduga. Baru saja, Shi Hao dengan sengaja menyembunyikan misteri surga, tetapi sekarang, dia tidak memiliki rasa takut lagi, justru ingin bertarung habis-habisan, melepaskan pembantaian besar-besaran, membantai jalan keluar seperti ini. Huang, bagaimana mungkin dia? Raja-raja yang tidak mati semuanya tercengang. Anak muda yang lalu, berapa umurnya? Dia bahkan tidak mengalami seluruh era yang hebat, namun dia sudah menjadi raja. Dia adalah orang itu. Scarlet King memang tegas, meski ditekan, dia tetap mengeluarkan suara lemah. Shi Hao menekannya, membelah roh primordialnya, merobeknya menjadi segumpal cahaya. Meskipun Scarlet King tidak akan langsung mati, mampu dengan cepat memulihkan jiwanya, ini masih merupakan jenis cedera baginya. Itu dia. Pada saat itu, Shu Tuo merasakan sesuatu. Itu karena belum lama ini, mereka juga merasakan sesuatu, misteri nasib yang terselubung muncul di benak mereka, tetapi itu sangat kabur. Sekarang, karena pengingat Scarlet King, itu menjadi jelas. Misteri surga akhirnya mendapatkan substansi. Di masa lalu, variabel yang mereka hasilkan dengan susah payah sebenarnya adalah Huang. Nasib surga yang tadinya lepas, lalu menghilang dari ingatan mereka, kini benar-benar muncul kembali, membuat mereka mengerti banyak hal. Benar, justru dia. Ketika kami menyerangnya saat itu, dia diselamatkan oleh wanita berpakaian putih itu, dan kemudian kami menderita akibat karma. Dia justru variabel itu. Anlan meraung, memimpin raja-raja di sekitar Shi Hao, menjadi gila sekarang. Peristiwa besar di sungai waktu yang panjang tidak dapat diubah. Jika mereka tidak berada di era besar yang sama, bahkan jika seseorang menentang surga, masih sulit untuk mengubah lintasan sejarah. Bahkan jika beberapa area kecil diubah, itu tidak dapat mengubah lintasan yang lebih besar. Scarlet King melintasi sungai besar waktu, berurusan dengan lebih dari sekadar Shi Hao, tetapi hanya Shi Hao saja yang terkait dengan lintasan yang lebih besar. Pada akhirnya, masih terbukti bahwa bahkan para raksasa di antara raja-raja abadi tidak dapat mengubah lintasan yang lebih besar. Membunuh. Shi Hao menjadi gila. Setelah dikejar oleh semua orang, dia akan berjalan dan berhenti sesekali, terus berbalik untuk melepaskan serangan, benar-benar ingin menyingkirkan satu raja abadi lagi. Namun, orang-orang ini terlalu kuat, tetap bersama dan menyerangnya, tidak memberinya kesempatan. Ini adalah pertempuran besar yang mengejutkan dunia. Raja-raja kerajaan asing semua khawatir. Pot peleburan abadi muncul, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Auranya sangat menakutkan, terbang dari kejauhan, menekan ke arah Shi Hao. Tanpa ragu, ini adalah raksasa lain di antara raja-raja abadi. Shi Hao bentrok dengannya, meledakkan pot ini sampai bergoyang, berputar keluar. Namun, tekanannya tidak berkurang, mengancamnya dengan serius. Ada desas-desus bahwa keberadaan di dalam pot peleburan abadi sangat kuat, salah satu ahli sejarah yang paling kuat. Namun, tuan pot peleburan abadi terlalu misterius, beberapa mengatakan bahwa kondisinya saat ini tidak baik, menunggu kesempatan untuk dilahirkan kembali, yang lain mengatakan bahwa dia tidur di dalam pot, jarang muncul. Pertempuran ini berlanjut sampai matahari dan bulan kehilangan cahaya, gunung dan sungai kehilangan warna. Shi Hao berjuang dari satu hamparan kosmos ke yang lain, darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun, ada juga raja abadi yang lengannya terkoyak oleh serangan mengamuknya. Shi Hao menerima beberapa serangan, tetapi juga bertarung sampai raja-raja yang tidak mati ketakutan. Mereka mengepung dan menyerangnya, namun Huang terlalu ganas, satu orang benar-benar membantai jalan keluar, dia tidak bisa dihentikan. Mungkinkah dia benar-benar bisa melarikan diri hidup-hidup? Dong dong dong, ada seseorang yang memukul genderang perang, memanggil raja-raja abadi yang masih belum muncul, ingin bersama-sama menangkap dan membunuh Huang, meninggalkannya di sini. Shi Hao bertarung sampai matanya memerah, bermandikan darah musuh-musuhnya. Tubuhnya sendiri juga mengalami luka, beberapa ditusuk oleh tombak, beberapa disebabkan oleh kecemerlangan warna-warni yang dikeluarkan oleh labu ungu emas. Tentu saja, dia juga memukul pihak lain sampai mereka batuk seteguk besar darah, terlebih lagi yang dahinya hampir ditebas oleh teknik pedangnya yang ekstrim, hampir kehilangan nyawanya di tempat. Shi Hao mengeluarkan raungan hebat, menghadap langsung ke Anlan. Dia benar-benar ingin membunuh Anlan. Saat itu, orang yang merebut Provinsi Xin, melukai Huo Ling Er dan membuatnya jatuh ke dalam kegelapan adalah orang ini. Shi Hao menghadapi Anlan, pertempuran sangat intens. Tombak emas itu langsung hancur-hancur. Jejak besar turun di punggung Shi Hao, mustahil untuk dihindari. Itu karena ada terlalu banyak orang yang menyerang, langit tertutup simbol, hukum Dao yang hebat di mana-mana. Shi Hao terhuyung-huyung, batuk seteguk darah? Shi Hao tiba-tiba berbalik. Rambutnya acak-acakan, matanya sangat dingin. Transformasi perwujudan metode hebat, pancaran kabur mengalir. Dia menghasilkan beberapa tokoh, adegan mengerikan.
Dengan suara honglong, mereka bergegas keluar dengan membunuh bersama dengan dirinya yang sebenarnya. Shi Hao habis-habisan, atau dia tidak akan menggunakan semua teknik rahasia yang dibatasi ini. Ini tidak murni pecah, dia juga ingin membunuh lebih banyak Raja Abadi. Immortal Smelting Pot bersinar, mulut pot melepaskan kabut misterius. Kemudian, itu membentuk pusaran, ingin menyedot tubuh asli Shi Hao. Enyah. Ruang antara alis Shi Hao sangat cemerlang, melepaskan pancaran pedang kekacauan utama, menggunakan kekuatan magis yang tak tertandingi, menyingkirkan pot peleburan abadi. Tombak Anlan, tangan besar Shutuo, dan serangan lainnya untuk sementara dikesampingkan. Ada darah merah di sudut bibirnya juga. Dia bergegas maju dan menyerang dengan membunuh. Hentikan dia! Seseorang berteriak. Shi Hao menyerbu ke depan bersama dengan makhluk yang dia hasilkan, menyerang dengan panik. Pada saat itu, Kun Pengking melebarkan sayapnya, Dewa Willow melepaskan cabang Willow emas yang menembus kehampaan dan Phoenix sejati melepaskan tangisan hebat. Pada akhirnya, seorang Raja Abadi ditusuk olehnya. Senjatanya adalah segel yang bagus, tapi diledakkan ke samping. Setelah itu, dia bahkan lebih dikejutkan oleh jejak tinju dari Shi Hao, hancur berantakan di sini. Itu karena ketika dia menghadapi serangan Raja-Raja Abadi ini, luka di punggungnya mengerikan, menderita serangan dari jejak besar ini. Sekarang, dia menyerang orang ini, membantai Raja Abadi ini bersama dengan sosok yang dia panggil. Darah melonjak. Shi Hao melepaskan kepalanya. Tempat ini menjadi megah, bahkan Anlan, Shutuo dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Itu karena Shi Hao langsung menghancurkan senjata Raja Abadi, gelombang energi bahkan bisa melukai mereka. Pada saat yang sama, jejak besar Raja Abadi juga dihancurkan. Shi Hao mengambil tindakan, membuang tungku Raja Merah. Kemudian, dia dengan keras memperbaikinya, membuatnya meledak di sini, membiarkannya meletus ke arah di mana para raja mengejarnya. Tungku Raja Merah sudah dihancurkan olehnya sebelumnya, jadi sekarang, dia hanya menggunakan kesempatan ini, meledakkannya di sini. Ini benar-benar penghinaan. Sekelompok orang mengepung dan menyerang Shi Hao, namun mereka membiarkannya pergi, bahkan Raja Abadi lainnya terbunuh, seberapa mendominasi dan menakutkannya ini? Segera setelah itu, ketika lebih banyak orang mengejarnya, Shi Hao memicu ledakan dua raja yang lebih abadi, Raja Merah yang pertama, yang lainnya adalah Raja kedua yang dia tangkap. Ini menciptakan badai besar, alam semesta ini bahkan menjadi tidak stabil. Shi Hao membantai jalan keluar begitu saja, menyerbu keluar dari tempat yang dipertahankan oleh para kultivator alam asing ini. Keberaniannya tak tertandingi, membawa dua kepala saat dia membantai jalan keluar dari dunia asing. Di belakang, para raksasa bergerak, masih mengejarnya, bergegas keluar dari alam asing. Ini adalah hamparan bintang yang hancur. Banyak era hebat yang lalu, pihak lain bertempur dalam pertempuran besar yang menentukan dengan domain abadi di sini, meninggalkan banyak jejak. Sebuah gerbang kota tepat di depannya. Itu tertutup rapat, di belakangnya ada jalan menuju domain abadi. Buka gerbang abadi, Shi Hao meraung. Dia tiba di sini. Orang-orang di belakang tidak berani karena mereka melihat Raja-Raja Abadi mengejar dari belakang dan tombak emas yang akan segera tiba. Anlan, kalian semua mencari kematian. Shi Hao melepaskan teriakan. Segera, bel berbunyi. Dia mengaktifkan lonceng Scarlet King, menggunakan kekuatan waktu yang kuat untuk mengganggu serangan yang masuk. Pada saat yang sama, dia menangkap roh primordial Tai Shi dan Ao Cheng, bersiap untuk menggunakannya untuk menghancurkan gerbang kota ini. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Belum lama ini, ketika dia menyerbu melalui alam asing, dia menggunakan roh primordial Yuan Chu Immortal King untuk menghancurkannya. Sekarang, dia akan mengambil tindakan yang lebih parah. Ini terkait dengan nasib Ao Cheng dan Tai Shi, keduanya sangat gugup. Buka gerbangnya. Di dalam gerbang kota, ada orang yang memesan. Ketika orang-orang di kota mendengar ini, mereka tidak bisa tidak membalikan tubuh mereka. Wajah mereka segera memutih, melihat Raja Abadi. Apalagi bukan hanya satu, ada 10 yang datang. Mereka ingin membuka gerbang kota, secara langsung mentransmisikan suara untuk membiarkan Shi Hao masuk. Huang pergi sendirian, membantai Raja-Raja Abadi di sisi lain. Keberanian jenis ini mengejutkan semua ahli di domain abadi, tempat ini tidak tetap tenang sejak kepergiannya. Kemudian, beberapa Raja Abadi keluar bersama, datang ke sini, berharap untuk melihat apakah dia bisa kembali hidup-hidup. Pada akhirnya, mereka benar-benar menunggu sampai dia kembali, melihatnya kembali dengan kepala dua Raja Abadi. Shi Hao memasuki kota. Dengan suara honglong, gerbang ditutup, ini pada dasarnya menyegel wilayah ini. Apa? Ini Raja Merah? Monster tua berteriak. Ada raksasa di antara Raja-Raja Abadi ini. Dia turun ke sini, mengenali Raja Merah. Mereka benar-benar tercengang, merasa sangat terkejut, wajah ditutupi ekspresi terkejut. Seberapa menantang surgakah Huang? Dia membantai jalan ke alam asing sendirian, benar-benar membunuh Raja Merah, membawa kembali kepala dua raja. Mereka tahu bahwa kebangkitan Huang sudah tak terbendung,
benar-benar menjadi raksasa di antara raja-raja abadi. Siapa yang berani keluar dan bertarung? Anlan, Shu Tuo dan yang lainnya berdiri di ruang kosong, menatap kota raksasa besar itu, menderu keras. Bahkan kepala Scarlet King telah dicabut, apakah kalian semua ingin mati juga? Shi Hao berkata, menjawab dengan dingin. Shi Hao berbicara dengan cara yang begitu mendominasi, mengguncang kedua alam. Di tembok kota, sosok muncul satu demi satu, tidak jelas dan menakutkan. Mereka semua adalah raja dari domain abadi, bahkan mereka terkejut. Anak muda yang sedang naik daun ini benar-benar sombong. Adapun sisi lain, wajah Anlan, Shu Tuo dan yang lainnya semuanya dingin, melepaskan niat membunuh. Hari ini, kerugian pihak mereka sangat parah, segera kehilangan dua raja. Scarlet King bahkan salah satu raksasa. Sosok turun satu demi satu, mengejar ke gerbang kota. Ini adalah raja abadi pihak lain, lebih dari 10 dari mereka menjulang di sana seperti spanduk kekacauan utama dari zaman penciptaan, terlalu kuat. Pertarungan Shi Hao di alam asing mengejutkan semua pihak, membuat khawatir beberapa ahli yang selama ini tertidur. Ini terutama terjadi pada kejatuhan Scarlet King. Ketika darah raksasa jenis ini menghujani tanah alam asing, adegan tidak teratur yang dihasilkan terlalu menakutkan, mengguncang seluruh dunia itu. Itulah mengapa raja-raja dihidupkan kembali satu demi satu, beberapa membantai lebih dulu, beberapa bangun setelahnya. Sekarang, sekelompok orang jahat bergegas. Huang, keluar dari sini sekarang, aku akan membunuhmu. Ada satu raja abadi dari alam asing yang, meskipun telah menjadi raja selama bertahun-tahun, masih memiliki temperamen yang berapi-api, bahkan lebih kuat daripada seorang anak muda, berteriak di sini. Orang ini memiliki kepala dengan rambut biru panjang, mata seperti dua bilah lebar, menatap kaku pada sosok termuda di tembok kota. Di tangannya ada trisula emas, seluruh tubuhnya melepaskan niat membunuh yang luar biasa. Apakah kamu mencari kematian? Shi Hao menjawab dengan acuh tak acuh. Dia menatap pihak lain, menemukan bahwa lebih dari 10 raja abadi datang, berdiri berdampingan seperti dinding iblis, menjulang ke awan, terlalu agung dan kuat. Dia tidak terkejut sama sekali. Bahkan jika hanya ada satu atau dua individu yang bisa menjadi raja abadi di era yang hebat, mulai dari era keruntuhan kaisar, ada waktu tanpa akhir yang berlalu. Akumulasi alam asing juga menjadi cukup mengejutkan. Dia tahu bahwa ini bukan segalanya, bahwa pihak lain pasti memiliki raja yang belum keluar. Semuanya, apakah kamu berani pergi denganku dan membantai mereka semua? Shi Hao bertanya kepada raja-raja di dinding. Saat ini, tidak ada banyak raja abadi seperti raja abadi di sini, tetapi dia percaya bahwa dia dapat menekan banyak orang. Ketika saatnya tiba dan mereka bertarung dengan semua yang mereka miliki, mereka dapat menekan pihak lain. Di tembok kota, mereka yang bukan raja abadi semuanya menggigil dalam hati, merasakan ketakutan yang tak tertandingi dalam situasi seperti ini. 10 raja abadi saling memandang dengan cemas. Huang benar-benar agresif. Teman Dao, sekarang masih bukan waktu untuk bertarung sampai akhir, Laut Real memiliki beberapa masalah besar. Seorang raja abadi berkata, kata-katanya penuh pertimbangan. Huang, apakah kamu berani bertarung? Di bawah, pria berambut biru itu meraung, menantang di atas. Apakah kamu yang akan melawanku, atau sekelompok orang yang akan menghadapiku? Shi Hao bertanya, wajahnya menunjukkan niat dingin. Jika ada yang berani melawannya satu lawan satu, dia tidak keberatan membantainya. Ini dengan alasan bahwa raja-raja yang tidak akan mati bersumpah. Pada tingkat ini, sumpah tokoh raja sangat menakutkan. Jika mereka benar-benar menentangnya, mereka akan menderita akibat reaksi hukum alam langit dan bumi. Tentu saja, pria berambut biru itu hendak berteriak bahwa ini adalah tantangan satu lawan satu. Namun, Anlan mengambil tindakan, melepaskan hukum alam kekacauan utama, memotong suaranya, memblokir kata-kata berikutnya, tidak membiarkannya mengucapkannya. Dao saudara, kamu terlalu gegabah. Huang sekarang sebanding dengan raksasa paling kuat, kamu bukan lawannya. Kata Anlan langsung. Sifat pria berambut biru itu meledak-ledak. Dia mengeluarkan raungan besar, rambutnya berdiri tegak, menjadi seperti dewa iblis yang tak tertandingi. Gelombang aura kegelapan dilepaskan. Dia tidak bisa menerima ini. Bagaimana dengan ini? Aku bahkan akan membiarkan dua raja abadi untuk menghadapiku bersama dengannya. Aku akan melawan kalian bertiga sendirian, apakah kalian semua berani? Shi Hao berbicara lagi. Untuk siapa kau menerimaku? Pria besar berambut biru itu meledak menjadi marah. Matanya berwarna perunggu, seekor binatang purba muncul di belakangnya, ini adalah tubuh aslinya. Dia tidak bisa tidak ingin berubah menjadi bentuk aslinya, melemparkan dirinya ke gerbang kota. Namun, dia masih dihentikan oleh Shu Tuo dan Anlan, tidak akan bertarung. Siapa yang berani menghadapiku? Shi Hao berdiri di gerbang kota, memandang rendah raja-raja dunia asing. Di tangan kanannya ada tombak surgawi, di tangan kirinya ada lonceng Raja Merah. Dengan goyangan ringan, riak lonceng dilepaskan, mengguncang satu ke jiwa mereka. Sementara itu, di bawah kakinya,
Ada dua kepala, keduanya milik Raja Abadi, berlumuran darah. Salah satunya adalah raksasa, Raja Merah. Adegan ini membawa kekuatan intimidasi yang kuat. Di sisi lain, pasukan besar yang tak ada habisnya muncul di dalam kota kuno itu, makhluk abadi yang memimpin. Karena mereka mendengar raungan raja, mereka berpikir bahwa mereka akan berperang melawan domain abadi, jadi mereka membantai mereka. Namun, ketika orang-orang ini melihat Huang di dinding sisi lain, semua ekspresi mereka berubah. Ada beberapa yang mengenalinya. Bahkan ada yang melihat kedua tengkorak tersebut. Setelah memahami siapa mereka semua sangat ketakutan, wajah mereka memutih. Dua raja besar, salah satunya bahkan Raja Merah. Mereka dibunuh olehnya begitu saja? Di sisi dunia asing, gangguan segera muncul. Berita ini terlalu mengerikan. Huang muncul di dunia ini lagi. Tidak hanya dia tidak mati, kultivasinya bahkan mencapai level ini. Ini terutama terjadi pada makhluk dari generasinya, semuanya tercengang. Ada beberapa yang disebut jenius surgawi yang bahkan belum mencapai alam tertinggi. Ada makhluk kaisar klan dengan potensi tak terbatas yang, saat itu, sudah menjadi makhluk tertinggi. Bahkan setelah 500.000 tahun berlalu, masih sulit bagi mereka untuk menembus penghalang kematian dan menjadi makhluk abadi. Saat ini, mereka menemukan bahwa hanya dengan mengangkat kepala dan melihat ke atas, mereka dapat melihat lawan masa lalu mereka. Pihak lain sudah menjadi raja. Raja-raja abadi secara alami memperhatikan perasaan orang-orang ini. Xu Tuo melangkah keluar. Raja-raja domain abadi, keseimbangan kita selama bertahun-tahun telah hancur. Ini juga bagus. Jika kalian semua ingin bertarung, maka ayo bertarung saja. Mari kita selesaikan semuanya hari ini, mulailah pertempuran yang hebat. Xu Tuo meraung, menunjuk ke arah kota di depannya, menantang Raja Abadi, menyuruh mereka keluar dari kota untuk menyelesaikan semuanya. Dia perlu mengambil inisiatif, membalikkan moral rendah timnya sendiri. Jika tidak, Huang akan berada di atas angin melalui unjuk kekuatan hanya dengan berdiri di sana, membuat generasi selanjutnya yang luar biasa dari pihak mereka sangat sedih. Xu Tuo, aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Apakah kamu berani bertarung atau tidak? Teriak Xi Hao. Kata-katanya sangat mendominasi, langsung saja, segera menghancurkan sikap kuat Xu Tuo. Kalian semua, kembalilah. Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran ini. Xu Tuo berbicara, memerintahkan para ahli generasi selanjutnya untuk kembali. Dia benar-benar khawatir bahwa Huang akan menjadi gila di sini, melepaskan pertumpahan darah melintasi celah kuno. Haha, Xi Hao tertawa tanpa henti, sangat mendominasi. Huang, hentikan kesombonganmu. Cepat atau lambat, kami akan mengambil kepalamu, teriak Anlan. Siapapun yang mencari kematian, aku akan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Xi Hao menjawab. Pada akhirnya, pertempuran ini tidak meletus, kedua belah pihak mundur. Alam asing penuh dengan keengganan, raja-raja abadi ini kembali dengan kebencian. Setelah bertahun-tahun, kapanpun mereka pergi, kapan mereka tidak mengobrak-abrik dunia besar pihak lain, dibantai sampai langit menangis dan bumi terisak, darah mengalir seperti sungai. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Namun hari ini, mereka terpaksa menahan amarah mereka. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Raksasa dari pihak mereka diam atau masih dalam pengasingan, tidak menunjukkan niat untuk bertarung dalam pertempuran besar yang menentukan melawan domain abadi, sehingga mereka hanya bisa menarik pasukan mereka dalam kekecewaan dan frustrasi.